Dan yang paling penting buat saya dari apa yang saya baca dari pesan tersebut adalah beliau menyampaikan langkah-langkah taktis dan praktis untuk mengakomodir proses transisi dari proses terminasinya. Jadi beliau memberikan apa infrastruktur pendukung seperti mereka menyalurkan para karyawan yang potensial kepada employer yang mungkin tertarik untuk meng-hire mereka, kemudian mereka juga membuat website untuk mengakomodir proses tersebut, kemudian mereka juga tentu saja memberikan kompensasi pesangon gitu ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disesuaikan dengan masa kerja mereka juga, dan yang menarik juga Airbnb memutuskan untuk tetap memberikan fasilitas kantor berupa laptopnya gitu, karena dia berpendapat laptop adalah sumber penghasilan utama, sumber produksi utama dari para karyawan, dan Airbnb memutuskan untuk memberikan laptop yang selama ini digunakan sebagai bagian dari proses layoff-nya. So buat saya seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang nggak populer. Saya pikir semua orang paham, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemimpin tersebut mengambil langkah-langkah taktis dan mengantisipasi serta memitigasi keputusan yang mungkin tidak populer tersebut. Itu yang menentukan kualitas dari seorang pemimpin. Oke, itu sedikit dari informasi yang Airbnb. Kalau teman-teman tertarik bisa visit di websitenya Airbnb. Saya juga posting ini di LinkedIn saya, jadi buat teman-teman yang tertarik mau baca informasinya, feel free untuk ke sana. Oke, so sedikit informasi bahwa program Masterclass Series ini adalah program yang bisa terselenggara berkat kerjasama dan dukungan dari Breakthrough Indonesia dan tentu saja dari mitra-mitra kita. Dan untuk kali ini kita didukung sepenuhnya oleh Strength ID, which is Bang Roma adalah salah satu foundersnya di sana. Oke, ini profil saya nggak perlu terlalu banyak memperkenalkan diri saya. Dan buat teman-teman yang belum terkoneksi dengan saya di LinkedIn, feel free untuk add saya di LinkedIn. I'll be more than happy to connect with you. Oke. Dan yang paling penting tentu saja pembicara kita pada pagi hari ini ada Bang Roma Tampu-Bolon. Jadi saya perkenalkan sedikit, Bang Roma adalah CEO dari Strength.id, perusahaan training consulting yang fokus untuk pengembangan sumber daya manusia, dan yang menjadi signature mereka adalah bagaimana mengeksplor performance individu dan organisasi menggunakan strength atau kekuatan. Dan ketika Bang Roma melakukan ini, tentu saja Bang Roma bekerja sama dengan Gallup ya, karena Bang Roma juga cukup lama berinteraksi dengan Gallup. Bang Roma ini orang yang sangat berpengalaman di berbagai bidang. Kalau nggak salah, Bang Roma itu dulu pertama-tama dia di bidang hospitality ya, di hotelier. Kemudian sempat masuk ke banking juga, sampai kemudian masuk ke dunia consulting. Saya kenal sama Bang Roma waktu itu kalau nggak salah di HR Next Gen kalau nggak salah, itu buat teman-teman HR practitioner di yang next generation lah, yang milenial. Karena waktu itu saya kolonial, akhirnya saya nggak terlalu aktif. Sebelumnya Bang Roma juga di Conferry, pernah di Active 8 juga, dan nanti Bang Roma tentu saja akan menjelaskan lebih lanjut profil beliau di presentasinya. Buat yang belum terkoneksi sama Bang Roma, silahkan add Bang Roma di LinkedIn account-nya. Tinggal ketik namanya Roma Tampu-Bolon, pasti langsung keluar namanya dan fotonya, kurang lebih seperti ini nanti. Oke, so itu sedikit profil mengenai pembicara kita hari ini. Bang Roma juga udah ada di tengah-tengah kita. Bang Roma, can you say hi? Yeah. Hello? Oh, okay, great. Selamat siang semuanya, Mas Adi. Oke, selamat yang lain-lain pagi menjelang siang Bang Roma. Siang. Oke, so Bang Roma, tanpa membuang-buang waktu lebih lanjut, mungkin aku langsung hand over ke Bang Roma ya. Siap. So, over to you Bang Roma. So, oke. Yep. Terima kasih banget Mas Adi pagi ini dikasih kesempatan untuk sharing. Juga mau shout out atau say hi ke teman-teman juga. Di sini ada Pak Kemal dari RHB Bank gitu ya. Ada teman saya juga, ada Mas Rin Januardo tadi mengucapkan selamat pagi. Ya, dan Mbak Erna ya. Gitu ya, dan Mbak Erna tadi di chat bilang, Pak kok suaranya agak hilang tadi mungkin. Tapi sekarang gimana tuh Mbak Erna? Apakah suaranya sudah kedengeran atau belum? Oke. Jelas ya. Kita lihat ya. Jadi ini aja ya, mungkin mau set ini aja, expectation. Jadi kan kita kan bisa banyak interaksi ya.
Dan kalau kita lihat di tombol bawah ada reaction ya, nanti ada jempol, ada apa tuh, ada clap gitu ya. Dan nanti kita nih, kedepannya kita banyak-banyak interaksinya, tapi feel free to ask question, bisa di chat screen juga, ya kan. Maybe we can start now, I can share my screen buat introduction. Kelihatan nggak Mas Adi, yang screen yang saya kasih, yang saya lagi sharing ini? Halo? Ya, jelas banget Bang Roma. Mungkin perlu di full screenin kali ya? Udah di full screen, udah. Wah, oke. Udah kelihatan ya? Di layar saya Terlihat belum Pak full. Roma kata Pak Yusuf. Oke, sip. Oke, jadi tadi seperti Mas Adi bilang, memang saya Strength ID ini adalah partnernya Gallup. Gallup itu sendiri juga perusahaan yang udah cukup lama, dari tahun 1935. Ya kan, dari tahun 1935, headquarter-nya ada di Washington DC, di Amerika. Jadi ceritanya, Gallup ini dulu melakukan prediksi untuk Presiden Amerika dulu. Jadi dia independen, jadi dia bukan dari Republikan maupun Demokrat, tapi dia berhasil memprediksi bahwa ada presiden dulu menang namanya Franklin Roosevelt. Nah, setelah itu dia dipercaya, Gallup ini dipercaya sampai terakhir ke Obama, sampai ya waktu di Hillary sama Trump juga Gallup juga ikut untuk memberikan panel gitu ya untuk waktu election. Nah, tapi saat si Gallup ini adalah nama orang, namanya George Gallup, ya kan. Waktu George Gallup meninggal, yang take over itu adalah sahabatnya lah gitu ya. Sahabatnya itu ternyata seorang seorang psikolog namanya Donald Clifton atau panggilannya Don Clifton. Nah, karena beliau itu adalah seorang psikolog, jadi waktu dia menjalankan Gallup setelah Dr. George Gallup meninggal, akhirnya banyak melakukan survei berhubungan sama human behavior. Makanya kalau teman-teman kalau yang udah pernah dengar Gallup, makanya sering dengar ada namanya Strength Finder. Nah, jadi to make long story short, saya kerja di Gallup, akhirnya saya tahu Gallup sih tahun 2005 saat saya kerja di Ritz-Carlton, waktu jadi opening team di sana, di Mega Kuningan. Kebetulan saya dapat project adalah untuk mengquantify atau measure, atau mengukur namanya engagement untuk tamu hotel, dan juga namanya karyawan. Jadi antara karyawan dan tamu engagement-nya kita lihat korelasinya. Nah, waktu itu memang Ritz-Carlton itu adalah klien dari Gallup ya secara global. Nah, jadi setelah itu saya baru percaya sama Gallup ini waktu ada tahun 2010 tuh ada explosion di Marriott dan Ritz-Carlton, dan saya baru lihat setelah itu kan okupansi itu drop, lalu banyak yang resign gitu kan. Terus habis itu saya lihat tarik data engagement, ternyata yang satisfied mereka resign, tapi yang engage ternyata mereka stay di hotel dan bangun hotel itu lagi dari okupansi 25% naik ke 85% ke normal lagi. Nah, jadi saya baru percaya di situ, baru melihat bahwa engagement benar-benar matters gitu ya, di mana mereka benar-benar ngerasa ada belonging gitu terhadap organisasinya. Jadi barulah akhirnya saya di-hire sama Gallup tahun 2013. Akhirnya saya sudah believe bahwa engagement itu memang ada korelasinya sama business outcomes gitu kan. Akhirnya saya pergi di pendidikan di Omaha, Nebraska, di Gallup University, dan akhirnya bawa Gallup ke Indonesia tahun 2013, PT Gallup Indonesia. Nah, sekarang Gallup udah operate dari Singapura, tapi saya jadi partnernya Gallup, namanya Strengths ID, karena kita sama-sama partneran dalam namanya Strengths Movement. Tapi apa sih Strengths itu ya? Mungkin kita akan share sedikit mengenai itu, tapi ini sedikit mengenai profil saya. Tadi Mas Adi udah cerita, ya kan? Saya juga sempat nulis buku mengenai perjalanan saya sebagai Strengths Evangelist, namanya Focus on Your Strengths, ini Journey of Strengths Evangelist. Juga saya pernah ada selain di Ritz-Carlton, juga saya pernah megang Danamon Corporate University, untuk corporate wide learning-nya, lalu juga ada consulting namanya Conferry, yang dulunya Hey Group ya, dulu sebelumnya namanya Conferry Hey, tapi sekarang jadi satu brand namanya Conferry. Dan terakhir juga ada pernah bantu untuk startup namanya Hacktivate, meng-create namanya strengths-based culture di sana. Gitu. Nah, kalau gitu kita langsung aja. Nah, kita akan ada exercise, jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa participate ya, baik itu lewat chat room atau buat lebih banyak nanti dari pakai reaction nanti ya. Kita lihat ya. Tapi sebelum kita mulai exercise, kita lihat dulu sebenarnya hari ini kan kita mau bicara mengenai dua hal nih.
talent sama strengths, ya kan? Jadi topiknya adalah start with talent, finish with strengths. Mungkin I can start with a quote ya. Ada quote dari Ralph Waldo Emerson bilang begini, "What lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within us." Artinya kita kadang-kadang ini ya, nggak sadar bahwa kita punya potensi, gitu loh. Jadi sebenarnya memang benar kalau kita sekarang bekerja pun misalnya ya, itu yang kita keluar itu mungkin cuma 60%, 60-70%. Sebenarnya kita punya potensi lebih besar dari itu, cuma ya kadang-kadang kita nggak punya cukup aware gitu kan atas potensi itu gitu loh. Tapi gimana caranya kita memaksimalkan potensi kita. Nah, sebelum kita mulai, karena tadi saya juga ada perkenalan ya, saya udah perkenalan, mungkin sekarang saya nggak kenal maka nggak sayang nih. Gitu, makanya biar kalau boleh perkenalan dulu, mungkin kalau boleh di chatroom nih sekarang, Mas Adi kalau boleh ya, teman-teman boleh taruh di chatroom, perkenalan simple aja, namanya apa yang mau dipanggil, misalnya tadi ada nama Pak Kemal gitu ya, misalnya nama Kemal misalnya, terus what do you get paid to do, so he's a banker misalnya, terus ada what is one positive word people use to describe you. Satu hal positif yang orang lain sering describe kita gitu. Misalnya, contoh misalnya Halo, Bang Roma. Suaranya agak putus-putus nih. Roma, I'm a strength coach, ya kan. Nah, satu hal positif yang people describe me with adalah saya tuh, belum? Ya, oke, udah oke Mas Bang Roma. Oke. Sorry ya, ini kayaknya ada sedikit gangguan di ini nih di rumah dengan dengan First Media-nya. Tapi sekarang gimana? Masih bisa kedengaran nggak suaranya? Sip, jelas. Oke, kalau udah jelas mungkin ini aja kita coba dulu quick introduction dari teman-teman. Taruh aja di chat room. Nanti I can just read it out gitu dari lihat dari chat room. Namanya apa? What name do you prefer to be called? What do you do? Ya kan, apa yang kamu kerjakan, dan terakhir adalah satu hal positif mengenai Anda gitu. Boleh ya? Tulis di chat room ya. Oke, ada langsung Adi. saya Ya, tulis. langsung keren. Mas Adi keren. Inilah activator nih. Mas Adi running the business ya, I think he's really good in running business, breakthrough ya, dan positifnya adalah easy going. Terus hai Vero, ada Vero juga, is an associate. Satu hal positif mengenai Vero adalah helpful. Thank you Vero, salam kenal. Ada juga di sini ada Rere, supervisor telemarketing, dan satu hal positif adalah rajin. Mantap banget nih. Mantap, rajin. Work from home harus tetap rajin ya Mas Adi ya. Luar biasa pokoknya. Terus ada Sela, tapi boleh Sel, kalau boleh minta what do you do, and then what one positive thing about you, Sel. Kalau boleh Sela, thank you Mbak Sela. Terus ada juga Vita, penerjemah. Waduh, sebentar nih, cepet juga nih. Karena banyak. Jadi harus scroll down. Tadi ada Vita. Mana tadi ya? Penerjemah. Satu hal positif mengenai Vita adalah good listener. Salam kenal Vita. Ada Rahardian, ya? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. He's an HR enthusiast. Salam. Energetic ya, positive word mengenai Rahardian, energetic. Thank you Mas Rahardian. I think Thank you Pak Roma. Really kita lagi di rumah tapi tetap harus energetic ya. Halo Mbak Erna, salam kenal. Mbak Erna adalah seorang HR manager, dan satu hal positif mengenai Mbak Erna adalah supportive. Thank you Mbak Erna. Hai. Next-nya adalah Indra dari HR Training and Development. Waduh, mantap nih. Saya juga dulu di Learning and Development, Mas Indra. Satu hal positif mengenai Mas Indra adalah inovatif. Oke, good. Lalu ada Ola, Human Capital, dan Cheerful. Hai. Ada V, HR Generalist Humble. Cecilia, HRM, Optimism. Mas Kemal, Capital Market Advisor. Mantap. I have a nice smile. Waduh, boleh dong kita lihat videonya. Mungkin kalau nanti kita nyalain videonya buat foto ya, nanti ya kalau ada nice smile bagus buat itu. Smile. Ada Iren, L&D Manager. Satu hal positif adalah friendly. Hi Iren, how are you? Terus ada Vina,
HR enthusiast, independent. Denny, sales marketing dan humble. Terus ada Diane atau Diane ya? How do I pronounce it? Diane, talent, senior staff, helpful. Terus ada Sela, tadi ya Sela ya, tadi I already said, tapi thank you nih ditambahin untuk what you do. Seorang psikolog, dan positive word mengenai Sela is friendly. Very nice. Ada Yusuf, pengelola kinerja. Ini pengelola kinerja itu apa? Performance management ya? Performance management kayaknya ya. Management itu pengelola kinerja, bagus banget bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan disiplin, positif, ya itu sangat positif, disiplin. Fanny, seorang trainer yang helpful. Jeffrey, seorang account manager yang have a good vibes. Dan ada Wahyu, area manager yang optimism. Ada Dian, Tiara Santi yang biasa dipanggil Tiara. Seorang regional trainer at this Great Eastern Life Indonesia, yang biasanya dikenal sebagai orang yang ceria dan semangat. Iya dong, mantap. Apalagi kita trainer tuh harus ceria dan semangat. Bener nggak sih, Mas Adi? Ya. Mas Adi itu orang betul. paling semangat. Yang saya kenal itu Mas Adi paling semangat. Saya kalau ngelihat Mas Adi facilitate satu discussion itu sih orang lain juga jadi semangat gitu. Nah, ada juga Leo, human capital yang friendly. Hai Mas Leo. Ada Purwanto dari seorang part service representative, disiplin dan semangat. Oke, banyak yang semangat hari ini. Dari Alam, Regional Bank Assurance, attractive. Wah, sama dengan Mas Kemal tadi ya. Have a nice smile ya, attractive. Thank you. Ada Ray, handling commercial vehicle sales to government party. Waduh, mantap banget ini. Vehicle sales to government party, ke pemerintah gitu ya. Seorang dan positive word mengenai Rin is gentle. Thank you so much. Erwin, operation and focus. Desiana, HR planning import. HR planning import. Wow. Friendly. Okay. I'm Desiana. Alita, frontliner dari bank swasta. Mungkin Mbak Alita boleh ngasih positive word about you, if you don't mind. Terus ada Nani, Service Quality Division yang selalu ingin memberikan manfaat untuk everyone. Thank you Mbak Nani. I think this is the time, COVID-19 pandemic, kita harus tetap make impact ya to others ya, walaupun kita distancing ya, physical distancing. Robi Sales, Robi dari sales yang fokus. Eja, ADH, Positive Thinking. ADH itu apa ya? ADH, ADH ya. ADH itu apa? Nanti mungkin boleh ditambahin di chat ya. ADH. Cynthia, Duta Service Quality yang humoris. Sharla, Service Quality Staff yang disiplin. Emmy, Sales yang supel. Debbie, Banker Trust. Susan, Analyst People Organization Thinking. Lynn, tinggal sedikit lagi nih. Lynn O'Hara, Friendly Manager. Novi, Learning Development Optimist. Theo, HR Family Man. Thank you, Mas Theo. That's good. That's good. Yeah, Family Man. Thank you. That's really good. Yeah, Family Man. That's a nice term. Rizalino, Learning Development yang friendly. Dwi, Service Quality yang semangat. Astrid, Banker yang helpful. Banyak banker hari ini kayaknya. Ada Santi, frontliner juga dari bank swasta. Lalu juga ada Liana, frontliner bank swasta yang penyabar. Very good. Penyabar, patient is a virtue. Prasti, Learning Development and a good listener. Dan yang terakhir adalah Reni, Service Quality yang friendly. Oh, masih ada lagi ternyata. Ada Mas Ferry Lasman yang mau dipanggil Ferry, Business Development yang penuh dengan curiosity. Bagus ya, intellectual curiosity ya. That's good. Yola, Banker yang friendly. Julius, thank you Mbak Yola. Julius Yudi, Procurement at Astra, Infraport, Optimism and Innovation. Oke, thank you so much teman-teman yang udah perkenalan. Satu lagi Pak Iyip Rifa Hadian yang selalu dari Bank Sinarmas. Banyak banker ya hari ini sekali lagi Bank Sinarmas dan always positive thinking. Yes, itu diperlukan banget saat ini. Ada Tami, banker friendly dan semangat. So maybe we have more than 10 bankers today ya. Nanti banyak sharing-sharing nih ya. Kita juga nanti akan banyak interaktif nih. Sebentar ya, saya tutup dulu chatnya. Sri Utami, oke. Oke, kita udah perkenalan ya Mas Adi ya. Boleh saya lanjut ya Mas? Lanjut Mas. Siap. Oke, so hari ini teman-teman yang tadi udah perkenalan dan banyak banget hal-hal yang positif. Ada penyabar, ada nice smile, ada atraktif, ada yang rajin, ada yang positivity, energetic. Nah, kita mau ngebahas dua hal nih hari ini. Key words-nya adalah talent and strengths gitu. Gimana kita at the end of the session kita akan ngerti gimana kita mengaplikasikan bakat kita
dan juga strength kita dalam kekuatan kita dalam keseharian kita. Nanti kita akan banyak ini. Tapi sebelum kita mulai exercise, karena data tadi saya bilang Gallup itu tahun 1935 aja udah berdiri, dan memang George Gallup itu seorang statistician ya. Dia suka banget matematik, numbers dan lain-lain. Jadi Gallup itu selalu yang sekarang banyak di human behavior, tapi selalu mengquantify itu dengan di back by research. Jadi waktu itu di research di 165 negara around the world, karena Gallup itu terkenal dengan world poll atau survei dunia, dan dilihat bahwa findings-nya people yang fokus menggunakan strengths-nya itu 3 kali lebih sejahtera, 3 kali lebih baik dalam well-being-nya. Ya, kalau teman-teman ada yang familiar dengan well-being gitu, Mas Adi familiar ya Mas dengan terms well-being ya Mas ya? Saya familiar, cuma karena bahasa Inggris saya masih berantakan, mungkin bisa jadi berbeda nanti artinya menurut saya. Oke, siap. Jadi mungkin sharing aja well-being, mungkin di bahasa Indonesia kan mungkin bisa dibilang kesejahteraan kita, dan berdasarkan risetnya Gallup ada 5 elemen yang membuat seorang itu whole ya, atau sejahtera ya, happy gitu ya. Ada satu adalah physical atau kesehatan kita, ya kan, itu penting banget saat ini juga ya, physical. Kedua adalah finansial. Terus suaranya putus-putus Pak Roma. Sebentar ya. Kalau Mas Adi, suara saya putus-putus nggak Mas? Di tempat saya lancar sih. Lancar ya? Oke, ini dilihat dari connection, kan connection bisa ada di saya atau di tempat yang mendengar. Lancar sih, kayaknya dari teman-teman yang lain juga lancar. Oke, lancar jelas, ada yang bilang Dwi, Emi juga lancar Jaya. Oke, amin. Aman. Jadi boleh saya lanjutin dulu ya mengenai well-being tadi ya, karena Mas Adi bilang well-being itu apa? Jadi elemennya dari kesejahteraan itu adalah satu adalah kesehatan atau physical kesehatan. How do we actually tetap imun ya, tetap minum vitamin dan olahraga. Terus yang kedua adalah keuangan, financial ya kan, hubungan keuangan kita. Ketiga itu ada namanya purpose atau karir ya kan. Karir itu juga membuat well-being kita juga support well-being kita, karir kita. Apakah karir kita ada growth-nya ya kan? Atau juga berhubungan sama purpose ya. Nah, sebenarnya yang purpose ini berhubungan nih. Ini dia korelasi positifnya sama strength, karena we get the chance, we have the opportunity to do what we do best every day. Kita punya kesempatan untuk melakukan sesuai dengan bakat kita. Nah, jadi itu berhubungan sama karir dan purpose. Dan yang keempat, elemen 4 well-being adalah social, ya kan, social life kita, ya kan. Sebenarnya memang dengan adanya pandemik ini juga kita harus bisa tetap social, tapi dengan online sekarang ya, dengan lewat Zoom ataupun yang online, atau dengan social media. Dan terakhir adalah community. Community juga part of well-being, elemen dari itu gimana kita waktu kita bisa give back to community itu actually increase well-being kita juga. Jadi ada 5 elemen tadi ya, ada physical, financial, career, well-being, ada social, sama ada community well-being. Jadi itu intinya kesejahteraan kita. Tapi dilihat dari finding-nya, orang yang menggunakan strengths-nya itu bisa 3 kali lebih sejahtera. Ya, dan yang finding kedua itu berhubungan dengan engagement. Mungkin Mas Adi juga familiar dengan engagement survey yang sering dilakukan oleh Gallup, ya kan? Ada beberapa yang melakukan itu, seperti Gallup, seperti Aon Hewitt, ada Mercer, gitu ya. Cuma memang Gallup ini adalah actually the organization that coined the term engagement. Jadi coin the term engagement, pas waktu mereka mulai survei itu, mereka yang mulai menggunakan term employee engagement. Jadi sudah lama banget dilakukan, dan karena memang udah banyak banget datanya, jadi dilakukan meta-analisis namanya. Jadi analisa terhadap analisa, dan dilihat bahwa orang yang menggunakan talent bakatnya atau strength setiap hari itu adalah lebih engage, 6 kali lebih engage di pekerjaan mereka. Make sense. Kenapa make sense? Karena waktu saya ngelakuin ini di Ritz-Carlton dulu, saya bisa ngelihat teman-teman yang di kitchen atau di F&B, ya kan, mereka itu lebih engage juga gitu. Karena memang mereka suka banget namanya kayak chef de pastry yang selalu main dengan cakes gitu ya, bikin kue atau bikin menu baru gitu kan. Bayangin kalau kita benar-benar yang kita benar-benar sukain gitu, yang kita passionate about itu, ternyata kita dapat role yang memang bisa kita aplikasikan gitu kan. Gitu. Nah, jadi itu ada hubungannya, ada 2 ya, satu well-being, satu lagi engagement in what we do in our job. Oke, itu dari sedikit statistik dari Gallup. Tapi how does it look like? Ini sebenarnya kelihatannya begini, bahwa
People working in the strength zone itu they look forward to go to work. They have more positive than negative interaction with coworkers. They treat customer better. Mereka bilang sama teman-temannya mereka kerja buat a great company. Mereka bangga, ya kan? Mereka achieve on a daily basis. Dan terakhir ini penting nih, karena mereka positif. Tadi teman-teman ada yang bilang positif, mereka keep positivity ya. They are more creative dan inovatif. Nah, jadi ini yang sangat diperlukan zaman sekarang, khususnya sekarang ini zamannya VUCA. Kalau saya sering ikutan seminarnya Mas Adi, sering ngomong VUCA juga, ada volatile, uncertainty, complexity dan ambiguity ya, banyak yang nggak jelas, banyak ketidakjelasan lah karena perubahan disruption, terus ada pandemic ya kan, new normal dan lain-lain. Nah ini yang sebenarnya kita harus tetap inovatif gitu kan, dan have the courage to do something unproven gitu. Nah ini adalah how it looks like. Nah sekarang coba kita exercise ya, Mas Adi. Saya mau nanya dulu sebelum kita nyoba exercise. Ini ada kayak lingkaran kuning gitu, kayak ada buletan gitu. Screen saya itu gimana ngilanginnya Mas? Itu dari Mas ini kayaknya dari Mas Roma tuh tadi sempat ngelingkarin. Itu penggunaan kayak pen gitu. Bisa di clear screen nggak? Mungkin di menu clear screen-nya deh. Nggak bisa sih. Oh udah ya. Ada kan? Ya. Iya. Udah bisa. Thank you Mas. Oke. Kita mulai ya exercise-nya ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa dengar suara saya. So everyone can actually enjoy this. Ini jadi di bawah ini ada reaction, benar nggak ya Mas Adi ya? Ada reaction ya. Karena biasanya kalau saya di kelas ini biasanya pada raise their hand gitu kan. Tapi karena kita melakukan virtual, mungkin bisa melakukan dengan jempol. Ya, bisa nggak? Di reaction tuh ada bisa jempol atau tepuk tangan nih. Nah, tuh kayak. Nah, gitu ya. Ya oke ya, kita mulai ya. Kita ngelihat ya. Nanti Mas Adi tolong liatin ini Mas, ada berapa banyak yang seperti itu. Siap. Jadi siapa yang suka kalau kita ke Alfamart atau kita ya ke department store atau kita lagi di airport ya kan, atau wherever we go gitu ya, kita suka ngajak orang baru ngobrol gitu, orang yang baru kita kenal. Ada nggak? Siapa yang suka gitu? Yang kalau ketemu orang baru ngajakin ngobrol. Boleh minta jempolnya? Boleh minta jempolnya? Saya nggak bisa lihat videonya. Kasih di reaction. Di reaction ya. Nah, satu Mbak Novita ya. Rahardian. Oke, Feni, Mbak Neni. Oke. Hasil banyak ya? Banyak juga ya? Yang ngajak ngobrol gitu. Kita ngobrol semua ternyata. Iya. Oke. Good. Let's see. Kalau gitu kita coba, ini ada di chat. Lihat-lihat juga orangnya, kata Mas Indra. Ya bener juga sih. Karena takutnya kalau kita ajak ngobrol sama stranger, kayak dulu nonton Forrest Gump tuh ya, selalu dibilang sama mamanya, do not talk to strangers. My mama used to say, not talk to strangers. Tapi maksudnya ya kita, ya maksud bener lihat-lihat orang. Tapi kalau ada yang memang gitu kan ada habit ya, kita suka ngobrol, kita friendly. Kalau saya malah sering diajak ngobrol sama orang, Bang Roma. Iya, soalnya Mas Adi juga punya nice smile kayak Bang Kemal tuh. Bukan, dimintain tolong soalnya bukain pintu kalau di Indomaret. Aduh. Ya, itu bagus artinya ada sesuatu activeness gitu ya yang minta dibantu, selalu orang minta bantuan sama kita gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya untuk yang berikutnya exercise-nya ya. Siapa nih yang di sini yang punya, kalau lemarinya, kita ngeliat di lemarinya tuh color coded atau organized banget. Misalnya di dalamnya tuh ada batik, ya batik, semuanya rapi. Terus ada yang misalnya warna merah, ya merah. Atau warna jeans, ya di jeans semuanya. Jadi organized closet gitu. Organized lemarinya teratur dengan rapi. Ada nggak yang seperti itu? Saya nggak bisa ikutan saya kalau ini. Berantakan lemarinya. Gitu ya? Ini yang sering menimbulkan friksi-friksi sama istri saya ini biasanya. Yeah. Actually, unfortunately, my wife does it for me. Oke, ada nih, ada beberapa orang yang memang juga have an organized closet di rumahnya. That's interesting. Thank you for participating. Oke, this one banyak nih kayaknya nih. Coba kasih jempolnya. If you write down a list of things to do and stick to it, sometimes even on the weekend gitu. Ada nggak? Oh, saya banget kalau ini mah. Mas Adi ya? Tunggu, saya lihat dulu siapa lagi nih. Oh, ya. Ada Mbak. Tapi aku nggak bisa lihat namanya nih. Anyway.
Tapi it's okay. Udah 3, 4, iya. Oke, so we have actually write down list of things to do. Nggak hanya write down, sebenarnya juga bisa taruh kadang-kadang ditaruh di HP gitu ya, reminder gitu ya. Tapi ada ya, kadang-kadang yang memang menulis dulu apa yang mau dilakukan hari ini gitu ya. Kemudian di chat ada lagi nih. Saya nggak bisa tertib, Pak, yang masukin. Oh, oke. Tadi yang ngomongin organize. Oke. Next. Kalau ini gimana? Anyone here yang suka ngajakin orang di jalanan balapan gitu? Ada nggak? Wah, yo, siapa yo? Karena lagi sepi gitu, jalanan. Jadi karena lagi sepi, terus kadang-kadang lagi di luar, terus ngajakin balapan gitu. Ini Ada saya nggak? dulu waktu masih muda, kalau sekarang udah enggak kayaknya. Sama Mas Adi, saya juga dulu Iya, sering ya. di Afrika, di Plaza Senayan. Iya, depan di parkir timur tuh. Waduh, Asia Afrika ya biasa nongkrong ya. Zamannya punya Verosa, diceperin, habis itu balapan. Aduh, tapi itu zaman dulu. Tapi maksudnya itulah apa ya, contoh-contohnya. Saya masih lebih lanjut kenapa saya ngelakuin exercise ini gitu ya. Kalau ini nih, ada nggak? Coba jempolnya minta siapa yang tend to ask too many questions gitu. Jadi kadang-kadang suka nanya pertanyaan gitu. Pertanyaan why, kenapa, apa, bagaimana, terus selalu menanyakan pertanyaan gitu. Many questions. Yang Ada suka tanya, ada yang suka tanya ya. That's good. Kritis. Kritis ya nanya, ada Erma, Vita, oke. Hardian, that's good. Erna, ya. Okay, we have people who actually tend to ask questions ya, tend to many questions. Okay, that's good. Kalau ini, kita lagi di lift, di depan lift. Tadi kayak misalnya Mas Adi diminta bantuan untuk buka pintu, atau misalnya di lift ya. Kalau depan lift kita tetap udah nyala lampunya, liftnya itu udah nyala, tapi masih kita pencet terus gitu. Tombolnya, ada nggak? Ayo, ada nggak tuh? Terus dia letter button to remind. Karena emang masih Erna ya. Oke. Nggak banyak ya. Mungkin karena lagi COVID, jadi daripada pakai disinfektan terus ya. Mendingan nggak dipegang. Aduh. Mungkin ya nggak di banyak. Kalau di situasi sekarang bener. Saya lagi banyak tanya-tanya ke GM saya karena banyak. Oh oke. Nanti saya kalau itu saya jelasin lagi. Oke. Lanjut. Nah, sekarang jadi intinya exercise tadi. Terima kasih teman-teman udah partisipasi exercise tadi. Intinya saya mau jelasin definisi dari research-nya Gallup itu bahwa talent itu adalah a naturally recurring pattern of thought, feeling, or behavior that can be productively applied. Jadi satu pola berpikir, berperasaan, ya, merasakan ya, feeling ya, dan berperilaku. Polanya, pola pikiran, perasaan, dan perilaku. Tapi kata kuncinya ini adalah yang bisa diaplikasikan secara produktif. Ya kan? Jadi kalau kita punya pola itu tapi kita nggak aplikasikan, itu bukan talent namanya. Jadi biar jelas, saya kasih contoh nih, saya udah bikinin contohnya tuh, ada beberapa. Contohnya yang tadi, kalau kita kayak ngajakin ngobrol, ada beberapa banyak tadi yang bilang ya, yang ngasih jempolnya. Effortlessly and instinctively starting conversation. Dengan orang itu bisa langsung ngobrol, ya kan, dan bisa orang itu langsung ngerasa deket sama kita gitu. Ya nyaman gitu, terus langsung nyaman lah sama kita, ngobrol sama kita. Itu ada orang-orang yang punya bakat seperti itu. Dan kedua, ada juga yang thinking in orderly or timely manner. Ya, jadi orang-orang, khususnya saya di consulting dulu, di Convery, saya punya banyak teman-teman yang memang selalu melihat, waduh, apalagi kalau udah ngomongin project management gitu ya, ngeliatin timeline dan lain, itu benar-benar ngeliat ini in order gitu, terstruktur banget gitu, dan saya suka banget, it's like kadang-kadang ngerasa nyaman aja gitu, kalau udah kayaknya udah dia yang pegang, dia udah oke banget, karena dia bisa mikirin itu sangat-sangat in timely manner gitu, nggak akan telat lah gitu untuk deliverable ke klien gitu ya. Terus contoh yang ketiga adalah easily and naturally influencing others. Contoh even kalau kita lagi di kantor, misalnya mau di kantor, terus kita mau makan siang di mana, terus ada yang bilang, oh ya kita ke PS aja, oh kita ke PP aja gitu kan, atau kayak ini, terus tiba-tiba dia datang gitu kan, dia bilang, udah ya makan di kantin bawah aja gitu kan, tiba-tiba semua orang ikut gitu loh. Gitu loh. Jadi dia tuh bisa, orang yang punya bakat ini bisa benar-benar influence others, bisa mempengaruhi orang lain, orang mau ikut sama dia, gitu kan. Dan juga teman-teman tahu sekarang lagi zamannya influencers ya, tapi ada orang-orang punya bakat tertentu gitu untuk influence others ya. Lalu ada juga ngomongin bakat yang melihat pola atau patterns in data, ya kan, yang paling gampang juga mungkin teman-teman dulu di dalam
University itu sangat-sangat jago ngulik Excel. Ya ada yang sangat senang banget ngeliat ini Excel gitu, apa namanya, ngulik data di Excel. Dan itu kalau bisa dibilang tuh kayak ada ini, ada seni. Halo Mas Adi, boleh kedengaran ada background gitu, boleh tolong dikit ya Mas? Sudah aku mute nih. Udah ya? Ya. Siap. Udah beres. Thank you Mas. Maksudnya biar bisa apa namanya? Oke, siap. Oke, yang terakhir adalah melihat orang-orang yang punya talent melihat positive outlook in life gitu. Artinya on life ya. Artinya even dalam krisis pandemik seperti ini, mereka tetap semangat gitu. Jadi setiap kali kita ngomong sama orang-orang yang punya bakat ini, yang punya ini mereka selalu positif. Dan kadang-kadang tuh menular gitu loh. Jadi positivity itu contagious ya. Jadi menular dalam arti kita juga jadi semangat lagi gitu kalau udah ngobrol sama teman-teman yang punya bakat ini, banyak bakat positivity ini. Nah, jadi itu adalah contoh dari bakat ya. Contoh-contoh bakat karena itu diaplikasikan secara produktif. Jadi mudah-mudahan contoh-contoh itu udah cukup jelas gitu ya. Tapi gini loh, sebelum saya lanjut lagi biar ini pas banget sama definisinya, boleh nggak saya nanya biar kita pas dulu gitu ya. Sama Pak ini kali ya, sama Pak Kemal, boleh nggak di-unmute? Mungkin. Pak Kemal, langsung di-unmute aja langsung. Oke, selamat pagi Bang Roma. Pagi Bang Kemal. Terima kasih sudah ikut hari ini. Cuma pengen nanya aja nih, kan kita lagi ngomongin definisi talent nih. Mungkin can you give an example atau contoh gitu, contoh dari satu bakat gitu ya, atau talent gitu ya, di luar dari yang saya kasih di slide ini gitu. Boleh nggak? Kalau saya ngomongin, menurut saya ya, kalau talent itu dibagi dua gitu ya, menurut saya ya. Pembagiannya adalah satu, we're talking about specific talent ya. Specific talent itu ya spesifik ibaratnya gitu ya. Misalnya seseorang yang jago berbahasa asing, itu menurut saya itu talent yang dia mempunyai specific talent dan dalam berbahasa asing mungkin bisa menguasai lebih dari 1 atau 2, 3, 4 bahasa asing lainnya. Tidak semua orang mempunyai talent tersebut gitu ya. Itu talent itu menurut saya bisa dipelajari dalam waktu yang tidak terlalu lama menurut saya. Tapi the second talent menurut saya adalah soft talent gitu ya. Mungkin soft talent ini yang pretty much di-summarize pada slide yang kita lagi lihat inilah ya. Ya, initiating conversations with people, thinking in orderly manner, influencing others, seeing things in positive life. Itu adalah soft talent dalam arti kita bisa pelajari, tapi it's a process, it's a very long process. Untuk seseorang to become a master of this soft talent menurut saya gitu ya. Lain halnya kalau jago bahasa, jago matematik, jago sesuatu yang ilmiah, itu teknik, ada tekniknya dan bisa dipelajari jauh lebih cepat dibandingkan soft talent tadi sih menurut saya itu. Jadi dalam kesuksesan hidup idealnya seorang individual mempunyai dua talent tersebut. Talent yang dia spesifik dia punyai, yaitu specific talent, apakah itu dalam sports, dalam bahasa, dalam specific subject. Tapi on the other hand, itu harus hand in hand dengan soft talent yang pretty much di-summarize dalam slide-nya Bang Roma ini sih. Itu sih menurut saya, pendapat saya. Oke. Thank you Pak Kemal untuk sharingnya. Jadi yang saya recap dari Pak Kemal ini ada dua hal ya, ada spesifik sama ada soft ya. Jadi spesifik itu kayak tadi contohnya bahasa asing ya kan, dan satu lagi yang soft itu yang dari ini kita ya, dari lawan kita. Nah jadi itu karakter kita sih. Maksudnya dari innate gitu ya, innate dari dalam gitu ya. Gitu. Oke, that's a good perspective. That's a good perspective of talent. Thank you Pak Kemal. Thank you for sharing. Boleh manggil Mas Kemal ya, masih muda lah Mas ya. Manggil D aja karena saya masih milenial. Oke, thank you. Mungkin satu lagi saya kasih kesempatan buat yang ladies. Mungkin Mbak Dian Tamara boleh nggak sharing sedikit? Ada nggak sih contoh kalau dari Mbak Dian Tamara tuh talent tuh apa dan contohnya apa gitu, contoh gitu. Dari based on your experience. Dian Tamara langsung aja unmute, bisa langsung dari device-nya.
Mbak Dian, halo. Oke, nggak apa-apa kalau lagi nggak ada di tempat, it's okay. So maybe I can give this opportunity to Mbak Novita Widianti. Mbak Novita, oh ada Mbak Novita Sintawati, Mbak Nova Widianti. Mbak Novita, sudah aku unmute mungkin? Belum ada ya? Pakai avatar semua ini kayaknya nih. Avatar ya? Oke. Maybe I can ask another one, Mbak Reni Herawati. Kalau boleh mungkin sharing kira-kira apa sih perspektifnya Mbak Reni mengenai talent gitu ya, dan mungkin contohnya gitu. Ya, halo pagi Pak Roma. Hey Mbak Reni. Iya, kalau menurut saya ya, talent itu, saya setuju tadi yang dikatakan Pak Kemal. Talent itu adalah satu, bisa jadi itu sudah jadi karakter kita, gift kita gitu. Yang kedua adalah sesuatu hal atau perilaku yang bisa kita olah, bisa kita pelajari untuk bisa lebih baik atau bisa di-create sendiri gitu Pak Roma. Sebagai contoh seperti kemampuan-kemampuan dalam berbahasa tadi yang disampaikan, berbahasa, terus misalkan berbicara ya, kayak dia speaking-nya bagus, talent-nya berbicaranya bagus, nah itu kan sesuatu yang bisa diolah atau dipelajari gitu. Nah, mungkin sampai dengan sekarang pun saya masih mempelajari atau berusaha menggali talent yang ada di diri saya gitu sih Bang Roma, untuk bisa lebih baik lagi gitu. Oke. Thank you Mbak Reni ya. Itu boleh nggak saya ngelakuin quick survey aja, quick polling ya. Ini biar kita benar-benar understand apa itu talent ya. Pertanyaan saya gini, kemampuan berbahasa asing itu talent atau skill? Nah, pertanyaannya gini ya, kemampuan berbahasa asing itu bakat atau keterampilan? Coba boleh ya ditaruh di chat ya. Boleh nggak? Karena biar kita benar-benar paham nih. Ayo teman-teman ya, boleh ya. Keterampilan atau bakat? Oh, ada yang bakat dan keterampilan. Wow, cool. Ada yang bilang keterampilan. Hampir semuanya kayaknya keterampilan nih. Banyak keterampilan. Oke, good. So we can move to the next slide nih. Kalau udah ini, ada yang bilang talent, ada few people say talent, ada yang few people bilang keterampilan. Oke. Boleh ya, saya mulai ini continue ya Mas Adi ya. Ya. Oke, jadi sebelum nanti saya jelasin itu ya, ini tadi just like numbers lagi mengenai tadi Gallup ya, kalau people yang using their strengths itu lebih productive dan lebih profitability, karena mereka mendapatkan feedback yang mengenai strengths. Tapi saya mau jelasin mengenai tadi komponen ya. Oke, tapi karena ini slide-nya langsung ke exercise lagi, tapi sebenarnya yang mau saya jelasin adalah gini. Jadi bisa ditulis nggak ya? Saya bisa nulis nggak di sini Mas ya? Bisa sih Mas, share screen ke whiteboard itu harusnya bisa nulis. Ke whiteboard ya? Share screen, di sampingnya kan ada panah ke atas tuh. Atau share screen-nya diklik. Oke. Nanti kelihatan nggak Mas? Atau kayak gitu juga nggak apa-apa, boleh. Kelihatan strength. Kelihatan, ya kan? Sama. Oke, let me see if I can pull this, masukin ini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari yang ininya Gallup ya, setelah dilakukan all this research around the world ya, jadi kita ngelihat bahwa strength itu adalah sebenarnya talent tadi kan apa? Talent itu bakat ya. Tadi pattern of thoughts, feeling and behavior yang secara apply kita productive kita apply. Tapi ada juga yang namanya skill sama knowledge. Nah, skill sama knowledge ini adalah hal-hal yang kita invest. Kalau teman-teman ada yang pernah baca buku, bagus banget, bukunya namanya Outliers, gitu ya. Itu ada kayak orang-orang sukses itu kayak Steve Jobs, kayak Bill Gates, gitu, Warren Buffett, dan lain-lain, itu namanya mereka putting 10,000 hours. 10,000 hours untuk latihan, untuk practice. Jadi imagine ya, kita invest waktu yang 10.000 jam misalnya ya, itu masuk ke skills and knowledge. Baik itu kita ke sekolah, baik itu kita ngambil vokasi, baik itu kita ngambil online course misalnya di Coursera, itu adalah hal-hal yang kita invest untuk skills and knowledge.
yang biasanya tadi ada beberapa teman-teman di HR ya udah biasa mendengarkan namanya kompetensi, ya kan? Adalah hal-hal yang set yang kita punya untuk bisa punya kompeten dalam melakukan dalam role kita, ya. Jadi itu adalah skills and knowledge. Tapi kalau talent, tadi yang kayak Mas Kemal bilang, yang soft-nya, artinya itu innate gitu loh. Gimana ya? Bisa dibilang it's God's gift gitu loh. Itu dari Tuhan ciptain kita tuh dengan talent yang berbeda-beda. Makanya talent itu filter. The way Mas Kemal see the world dibandingin me seeing the world because we have different talent, it's different. Ya kan? Tapi the idea is okay to be different gitu kan. Karena talent itu kita nggak dilahirkan sama gitu kan. The way kita build relationship, misalnya Mas Kemal build relationship dengan cara apa gitu kan, dan saya mungkin dengan cara having more deep, beda lah caranya ya, cara untuk building relationship bisa beda gitu. Nah jadi itu yang mau saya bilang. Tapi kalau ditanya strengths itu apa, strengths itu adalah hubungannya udah performance. Jadi bayangin if you multiply talent, multiply by skills dan knowledge, itu lebih menjadi near perfect performance that consistently we do gitu. Dalam hal yang kita lakukan terus jadi strengths gitu. Nah, jadi sampai sini udah paham ya. Ini resepnya, recipe of strengths. Talent, multiply skills, dan multiply knowledge. Tapi kan sekarang gini, the question is kadang-kadang yang kita nggak terlalu tahu adalah talentnya, karena kita nggak self-aware. Sebenarnya bakat gue apa sih, gitu kan? Ya kan, kalau skill sama knowledge ya pasti kita misalnya seorang, tadi banker gitu ya, misalnya kita udah punya ngambil risk management, atau APU PPT, ya kan? Atau hal-hal yang ininya ya, yang WAPERT, gitu, AAJI, gitu kan? Itu adalah skills knowledge yang memang kita harus ambil untuk role kita. Tapi kalau ditanya bakat kita apa? Ya kan? Sometimes we sit like kita diem lah, kita nggak tahu apa ya sebenarnya. What are we like talented for, like, or what are our strengths gitu. Oke. So mudah-mudahan itu jelas. Tapi saya mau lihat di chat room juga mungkin ada pertanyaan. Skill tema. Belum ada pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa langsung diketik. Nanti kita tampung untuk kita diskusikan. Gak apa-apa. Sekarang mungkin saya mau ini dulu, exercise dulu. Boleh, Mas, ya? Oke, silakan, Mas. Sekarang, teman-teman, boleh nggak? Mungkin ya, I hope you have like secari kertas gitu di sebelah laptop. Ada nggak yang pada punya kertas sama pulpen? Kita coba exercise lagi. Kalau yang punya kertas sama pulpen, boleh kasih jempolnya? Tuh, saya pakai tablet lagi. Bisa ya? Ada. Nggak ada ya? Ada tuh. Ada, saya juga ada kok. Saya megang ini pakai stylus, jadi bisa tulis. Nggak apa-apa ya, kita coba dulu. Soalnya, this is actually the way I explain it better this way gitu loh. Karena nggak mau cuma ngasih teori atau apa, tapi mungkin dengan penerapan gini kita lebih mudah. Kalau ada cari kertas sama pulpen, kertas sama pulpen aja atau pensil nggak apa-apa. Oke? Ya. Udah punya semua? Kalau yang udah punya kertas sama pulpen atau pensil, boleh kasih thumbs up-nya, kayak Mas Rahardian tuh. Udah? Udah punya semua ya? Oke. Kita coba ya. Oke, siap. Soalnya ini ada hadiahnya. This is a little bit competition nih. Ini ada hadiahnya. Saya kompetitif orangnya, jadi ini nih. Oke, kita ini bakal ada hadiahnya soalnya. Jadi kita coba. Ini saya pasang ini dulu sebentar ya. Oke, siap. Oke. Let's do this. Idenya adalah untuk menulis kata-kata ini, kalimat ini. I use my strengths every day. Sebanyak 3 kali. Ya, tulisannya jadi I use my friend every day. Iya, Mas Kemal, bener, go green. Nggak perlu paper and pen lagi, tapi this is just for the sake of exercise. Karena ini ada kompetisi dan ada hadiahnya pula, Mas Kemal. Jadi kita coba ya. Oke, let's try ya. 3 kali ya, I use my strengths every day. Nanti kalau yang udah selesai bisa ngasih, yang pertama kali selesai bisa ngasih jempol duluan. Nanti Mas Adi bisa minta tolong ya, Mas ya. Lihat siapa yang pertama kali selesai ya, Mas ya. Ya, saya udah selesai, berarti nggak diikutin nih, nggak bisa dapat hadiah ya? Nggak, jadi kalau yang belum selesai ya, yang duluan selesai, yang ngasih jempol dan bisa ngasih lihat dia udah selesai, itu udah yang akan dapat hadiah. Oke, siap, aku bantu. I use my strengths every day sebanyak 3 kali. Ini kalimat ini sebanyak 3 kali.
dan dimulai dari sekarang. Ya. Oke, kita udah jalan nih. And I'm actually timing this ya, teman-teman. Belum ada nih, masih pada nulis kayaknya. Belum ada. Tuh, udah Wah. ditulis. Coba, Kasih jempol. kasih jempol, jangan udah, kasih jempol. Coba biar Mas Adi bisa ngelihat jempolnya. Oh, kasih jempol. Kasih jempol Itu aja. yang more-nya itu tuh, ada Nah. menu more di bawah chat, di bawah participants list. Kayaknya yang udah ngasih jempol udah banyak nih. Mungkin boleh nggak kita ngelihat ini ya, yang ngasih jempol, yang dulu ya, yang oke deh, coba deh kita yang pertama kali yang Oh ya udah nih. Mbak Laila utama, coba boleh nggak dibuka videonya Mas Adi? Yang Ya. kasih lihat bisa dibaca nggak? Mbak Laila harus langsung nih. Langsung aja Mbak Laila Boleh di diaktifkan dan videonya dinyalakan Mbak Laila. Iya, Saya nggak bisa nyalain kameranya Mbak Laila nanti. nggak bisa ya? Wah, saya bisa sih, tapi nanti melanggar privacy deh. Oh iya benar. jangan. Mbak Laila boleh nggak dinyalain videonya? Boleh dikasih lihat sama teman-teman tulisannya tadi? Nggak ada ya? Belum ada ya? Mbak Laila belum bisa. Aku lihat. Oh, Mbak Laila udah tuh. Mana? Mbak Laila udah bisa dilihat di videonya. Wah, Mana? tulisannya cakep. Sebentar. Oh, itu dia. Coba. Tuh Iya. pakai kertas ini lagi, kertas piggy bank. Oke, Biggie Bang ya? Oke. Oke, kita lihat ya. Oke. Thank you, Mbak Laila. Yang penting Mas Adi bisa baca. Yang penting. Oh, well, saya bisa ngelihat, cuma baca sebentar itu hal yang berbeda. Loh, enggak bisa. Bisa. Jelas. Oke, Mbak Laila selamat ya. Kita ngelihat Mbak Laila menyelesaikan ini dalam waktu 44 detik. Ya, dalam waktu 44 detik, Mbak Laila, tepuk tangan buat Mbak Laila ya. 4 detik ya. That's very good. Oke. Dapat hadiah ya, Mbak Laila ya? Dapat hadiah, nanti dapat e-book dari saya, dari buku yang tadi saya tunjukin, nanti saya bisa kirim ke Mbak Laila. Ya. Keren. Buku ya. Nanti 4 detik. Mas Roma, saya tambahin deh nanti dapat voucher GoPay atau OVO nanti 25.000 dari Breakthrough Indonesia. Mantap. Makasih Mas Adi. Oke, biar ada kesempatan lagi buat yang lain, kita mulai lagi, sekali lagi. Ya tadi 44 detik, nah sekarang ini harus ngasih lihat ya di videonya, dan menggunakan non-dominant hand. Non-dominant hand ini artinya apa? Kalau misalnya tadi kita menggunakan tangan kanan, kali ini kita menggunakan tangan kiri. Ya, atau kalau tadi kita menggunakan tangan kiri, sekarang kita menggunakan tangan kanan. Artinya menggunakan your non-dominant hand. Paham ya? Ya. Oke. Tulisannya sama. I use my strength every day 3 kali. Dimulai dari sekarang. Oke. Siapa yang duluan akan naruh jempolnya, nanti Mas Adi akan lihat siapa yang duluan. Non-dominant hand, artinya bukan tangan yang biasa kita pakai yang sebelumnya. Sekarang jangan jempol deh, yang jempol tadi masih ada, soalnya bingung saya bedainnya. Pakai clap aja, clap. Atau gambar kopi deh, gambar kopi. Clap boleh. Emang ada kopi ya, Mas? Ada ya, gambarnya? Tempat saya sih ada. Oh, gitu. Atau tepuk tangan aja, tepuk tangan deh. Tepuk tangan ya. Soalnya udah yang jempol duluan nggak bisa di-clear nih. Oke, saya lagi mantau. Udah kayak KPU, saya pemantau pemilu nih. Aduh, tapi belum ada nih yang clap nih, sampai jam segini udah ngelewatin 44 detik. Belum ada. Ya. Belum ada. Oh, ada nih, dia kopi dia pakainya. Mungkin saya asumsikan udah berarti ya. Siapa udah nih, namanya? Mas Indra Yutanto. Wah, ini orang trans nih, saya tahu nih Mas Indra nih. Mantap. Ayo, harus nyala nih Mas Indra. Mas Indra, mana? Mantap, Mas Indra, boleh dong kita buka videonya, boleh dilihat ininya Mas Indra. Waduh, nggak kelihatan. Mas Indra ini background itu dia. Kayaknya backgroundnya tuh jadi conflicting dia. Tapi udah kelihatan sekarang, kelihatan. Gimana Mas Adi? Mas Adi, you're the judge, Mas. Apakah bisa dibaca nggak? Wah, bisa, jago dia. Jaga ya? I use my hand. My hand atau my strength? Every day. My hand atau my strength? My strength. Oh, strength. Sorry, saya yang ini matanya. Oke. Every day. Oke.
Selamat Mas Indra ya. Jadi Mas Indra yang Mantap. duluan. Nah, Mas kalau Indra- sekarang kebalikannya, kalau sekarang dari Breakthrough kasih e-book, nanti dari Mas Roma yang kasih voucher. Ya kebetulan saya lagi punya ebook aja Mas, tapi nggak apa-apa ya. Oh, nggak bercanda saya. Oke, it's okay. Tapi maksud saya gini loh, saya mau nunjukin yang sekarang, tahu nggak, ada nggak yang boleh di chat ya? Boleh nggak ditaruh di chat? Ada yang bisa nebak nggak? Dua kalinya ini yang menggunakan non-dominant hand, Mas Indra kan yang duluan nih, ya kan? Kira-kira Mas Indra itu melakukan atau menyelesaikannya dalam waktu berapa lama? Yuk, boleh nggak ditaruh di chat? Berapa lamakah Mas Indra menyelesaikan ini tadi? 2 menit. 2 hari kayaknya. 2 hari. Terus berapa lama ya? 1 menit. Oke, Mbak Diana. 1 menit 15 detik. Oke. Terus 80. 1 menit 13 detik. Oke, terus. Kalau yang ada benar-benar precise banget, benar-benar ini nih, dapat prize. Oke. Kayaknya nggak ada, memang nggak bisa precise, tapi benar ada yang mendekatin. Ternyata tadi Mas Indra, waktu nyelesain ya, ini saya lihat dulu ya, saya lihat di sini, waktunya adalah 1 menit 10 detik. Mas Indra menyelesaikan dengan non-dominant hand, 1 menit 10 detik. Oke, 1 menit dan 10 detik. Nah, jadi apa sih yang menurut Mas Indra dan Laila ya? Boleh nggak dibuka mic-nya? Coba di-share dulu gitu. Apa sih feeling-nya saat kedua kali melakukan itu gitu? Boleh nggak Mbak Laila dan Mas Indra? Halo. Yes, Mbak Laila. Kalau tadi kalau tadi saya menggunakan tangan kanan mungkin jauh lebih cepat ya karena kebiasaan ya. Tapi ketika udah berbalik ke tangan yang nggak dominan, yang kiri itu agak keterbatasan sampai saya teriak-teriak, kok nggak bisa sih, cepetan kayak gitu loh. Iya. Jadi memang rasanya lebih lebih unnatural gitu ya, nggak biasa. Jadi lebih confi yang memang kita yang udah kebiasaan kita. Oke. Thank you Mbak Laila, thank you for your comment. Nah, coba sama Mas Indra nih, karena he actually beat everybody nih di waktu melakukan non-dominant hand. Gimana? What did you feel, Mas Indra? Experience yang pertama, yang kedua. Ya Mas Roma, terima kasih. Sebenarnya karena ini kompetisi, jadi saya memacu diri saya untuk memaksimalkan apa yang saya mampu kerjakan, walaupun sebenarnya saya tidak menggunakan tangan yang biasa saya gunakan. Gitu aja. Ya, tapi rasanya gimana saat menggunakan menggunakan non-dominant hand atau tangan yang bisa tadi pakai tangan apa? Tangan kiri ya, yang kedua kali ya? Tangan kiri, iya. Waktu menggunakan tangan kiri, what did you feel gitu waktu nulisnya? Apa yang dilihat dari hasilnya, dari yang pertama sama yang kedua, bedanya apa hasilnya? Tangan kanan saya tulisannya kan juga udah jelek, yang tangan kiri tambah jelek lagi, tapi sih sebenarnya saya bisa baca. Oke, that's good. Jadi I wanna conclude nih antara dari Mbak Laila, dari Mbak Mas Indra ya. Jadi yang kita ngelihat ada 2 hal nih, speed sama quality. Benar nggak? Yang pertama, kayaknya speednya jauh lebih kencang. Benar nggak? Karena kita menggunakan dominant hand. Yang kedua, speednya lebih lambat. Tapi yang kedua juga quality-nya lebih di bawah dibandingin yang pertama. Benar nggak? Kadang-kadang kayak tulisan kita bisa kayak cakar ayam gitu. Benar nggak? Ya kan? Nah, jadi apa sih artinya? If you use your strengths, ya kan? Nah ini bentar saya mau lihat satu apa ada pertanyaan. Oke, ini benar. Mas Indra bilang benar. Oke. Yes. This is the idea, Mas. Maksudnya Mas Indra, Mas saya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu kita ada waktu tadi yang saya bilang, Don Clifton ini adalah the CEO of Gallup, setelah George Gallup meninggal, dia yang seorang psikolog, dan dia pertanyaannya waktu itu, dia lakukan untuk World Polls, seluruh dunia itu, dia tanya gini, what will happen when we think about what is right with people, rather than fixating on what is wrong with them? Ya. Jadi apa yang terjadi kalau kita ngelihat apa what is right about seseorang daripada kita selalu membenarkan atau mencoba memperbaiki apa yang salah dengan mereka. Nah, tapi gini, jadi artinya kan tadi kita udah exercise nih menggunakan dominant hand sama non-dominant hand. Artinya apa? Sebenarnya dua-duanya bisa disuruh nulis ya, dua-duanya bisa gitu kan? Ya kan? Cuma apa sih kalau misalnya bayangin itu talent ya, misalnya ya. Bayangin gini aja deh, kalau kita nge-gym. Bayangin kalau kita nge-gym ada muscle.
Ada muscle yang udah kuat, ada muscle yang nggak terlalu kuat. Ada dua hal. Muscle yang udah kuat itu kita cuma flexing namanya, flex the muscle. Atau kita cuma ya exercise saja untuk bikin itu lebih kuat lagi ya, flexing. Kalau yang satu lagi yang lemah itu namanya stretching. Kita harus nge-stretch gitu loh. Ya kan sama dengan dominant hand sama non-dominant hand tadi. Kalau kita pakai misalnya saya ke tangan kanan dominan, tangan kiri non-dominant. Waktu saya pakai tangan kiri itu nggak bisa stretch tapi kan. Ya kan kalau kita terusin banyak sampai nulis berapa banyak kata kalimat mungkin tangan kiri saya capek. Dan saya cepat capek, saya cepat burnout gitu. Nah itu contohnya. Jadi kenapa nggak kita ngelihat juga apa yang udah kuat terus kita gali, kita asah sama yang knowledge sama skills tadi, keterampilan, ya kan? Nah itu jadi intinya itu adalah kenapa nggak kita ngelihat apa yang what is right daripada kita memang bukannya berarti kita nggak memanage weakness, tapi lebih banyak alokasiin ke yang udah kuat gitu, yang udah baik gitu, yang udah bagus. Nah itu Don Clifton, this is what Don Clifton said. So we can see now sekarang ini baru kita mulai sebenarnya gimana sih caranya buat mengidentify dan maximize talent kita gitu ya. Dan pertanyaannya adalah Mas Roma ini saya nih talentnya apa gitu kan. Ini ada yang nanya nih Pak gimana kalau misalkan ada seorang yang memang sudah terlatih dan biasa mungkin habit dengan tangan kiri. Oke, that's a good question Liana. Kalau memang dia udah terlatih gimana? Misalnya ada orang yang memang benar-benar melatih non-dominant hand-nya tadi gitu kan. Bisa, tadi kan kayak Mas Kemal bilang, ya kan ada yang spesifik gitu ya, kalau Mas Kemal bilang yang ada yang kita memang kita secara intentionally ya kita latih, bisa aja. Cuma pertanyaannya gitu loh Mas, pertanyaannya tadi siapa yang nanya? Harus address. Mbak Liana Sari. Karena ya kan pertanyaannya adalah gimana kita bisa apa ya? Contoh gini ya. Contoh ini contoh banget, saya pakai contoh bola. Saya sama Ronaldo, let's say umur 15 tahun, ya kan? Terus kita berdua benar-benar harus ditargetkan untuk menjadi pemain bola yang handal, ya kan? Dan dia punya talentnya, ya dia udah punya talentnya tuh. Ibaratnya tadi muscle yang udah tinggal di flex saja gitu. Sedangkan saya nggak punya, saya punya muscle yang bisa dibilang harus di stretch, ya kan? Yang akan terlihat adalah Ronaldo akan belajar itu lebih cepat dari saya, namanya rapid learning, karena dia punya talentnya. Mungkin buat dia 2 bulan atau ya, let's say 5 bulan, buat saya bisa setahun baru jadi pemain bola handal. Ya, jadi itu nantinya bisa, saya bisa jadi pemain bola handal, tapi it will take me more years atau more months dibandingin Ronaldo. Karena Ronaldo talented, jadi dia rapid learning atau belajar lebih cepat daripada saya. Itu contohnya. Itu just addressing your questions, tapi saya akan lanjut lagi ya ke slide berikutnya karena ini adalah dagingnya. Gimana kita sebenarnya mengidentify talent sama strengths. Ya kalau skill sama knowledge kita udah tahu ya, kita suka TNA, training need analysis, kita cari tahu apa sih yang kita kurang, ada gap, dan apa yang kita harus pelajarin untuk future roles, dan lain-lain. Tapi kita sekarang coba fokus ke talent, yang tadi dibilang Mas Kemal, tadi innate ya, di dalam diri kita. Nah, sebenarnya di sini ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Ada satu assessment yang namanya Clifton Strengths Finder, itu dibikin, di-invent sama yang tadi, Don Clifton tadi. Dalam Gallup melakukan dulu study of excellence. Semua roles, baik itu sales, baik itu lawyer, legal, baik itu seorang HR gitu ya, itu di-study, namanya dilihat siapa yang excellence, study of excellence dilihat, dan setiap human being itu dilihat bahwa ada 34 bakat. Ada 34 bakat. Nah, ini kalau menggunakan Strengths Finder, kita bisa mendapatkan bakat dominan kita apa, bakat kita itu 34 itu apa. Bisa dilihat dari situ. Tapi mungkin saya bisa pasang di sini ya. Wow. Sorry. Kencangan ya? Maaf. Enggak. Kaget aja. Is zillion a real number? Maaf, Mas. Ini tadi saya langsung ke slide, langsung masuk ke video. Tapi tadi kekencangan ya? Enggak sih. Tadi saya ini aja, kaget aja. Tiba-tiba takutnya ada suara dari peserta. Tapi kalau mau video, ya udah dilanjut aja, Mas. Nggak apa-apa. Oke. Saya pasang ya. Saya coba lower the volume aja ya. No, zillion's not a real number, but it is a word you might be tempted to use if you tried to list all the talents found among humankind. Creating a list of every talent is an impossible task, but if you step back, you'll see that talents often have something in common, a theme that connects them. Some talents, like a natural tendency to share thoughts, to create engaging stories, and to find the perfect word, relate directly to communication. That's what they have in common, their theme. So, to begin thinking and talking about them, we can call them communication talents.
The Clifton Strengths Finder measures the presence of talent in 34 general areas or themes. Your Clifton Strengths Finder report includes a ranked listing of the 5 themes that hold your most dominant talents, your signature themes. Similar to your fingerprint, the sequence of your themes is unique to you. The odds that someone has the same 5 signature themes in the same order as you are 1 in 33 million. You heard right, 1 in 33 million. Your report is a beginning, not an end. Take this opportunity to explore your talents, harness their power, and bring them to life every day. Try this. First, name it. To begin making your signature themes your own, grab a highlighter. Carefully consider each theme description in your report. Highlight words and phrases that specifically resonate with you. You'll know you're highlighting the right things when you hear yourself say, "That's me." Next, claim it. Post your signature themes and the words or phrases you have highlighted in a place where you'll see them every day. Share your report with people close to you. Ask for their reaction. Then, aim it. Pick one of your signature themes and think about it for a day. Ask yourself, how can I use this theme today? Where can this theme make a positive difference in my life today? Begin to flex this theme by using the action items provided in your report to hone your talents into strengths. Like muscles, strengths can wither if they're not exercised regularly. What will be your daily practice to stay in tip-top shape? Once you are deliberately using this theme every day, focus on another signature theme. As you start to flex each of your signature themes, you'll find ways to build on your greatest areas of potential. Our talents are an instinctive and intuitive source of wisdom and power. When we begin to intentionally tap into this power, we gain the ability to transform every moment, every interaction, and every day. You have dynamic talents just waiting to be unlocked and developed. Use your Clifton Strengths Finder report to name, claim, and aim your signature themes. Oke, Mas Adi. Thank you, Mas. Bisa Yep. kedengeran ya, Mas? Karena masuk Jelas. di suara Yep. saya. Oke. Tapi tadi videonya kedengeran ya, Mas? Kedengeran jelas. Oke. Jadi intinya mau ngerangkum aja dari video tadi yang teman-teman lihat. Sebenarnya yang diperlukan itu, tadi kan kita dari strength itu komponennya ada 3. Ada talent, ada skills, ada knowledge. Skill sama knowledge itu kan yang kita invest ya, kita pelajarin terus gitu kan. Mau kita upskilling, mau reskilling, itu buat skill sama knowledge. Tapi kalau untuk yang talent, ya itu yang kita yang harus ada punya self awareness nih. Ya kan, harus kita self aware, kita bisa lihat kita di mana sih sebenarnya ininya kekuatannya. Nah, jadi dari 34 talent yang tadi dibilang di video itu masuk ke dalam 4 domain. Ada 4 domain cara kita misalnya let's say we are in sales, contoh ya. Misalnya kita di sales, misalnya sales di bank misalnya. Nah, cara kita influence our customers itu bisa beda-beda gitu loh. Misalnya tadi contoh, misalnya saya boleh kasih contohnya Mas Kemal ya. Misalnya Mas Kemal punya Woo, ya kan, winning others over, ya kan, winning others over because he like every time he meets a client atau new prospect gitu kan, itu dia bisa bikin apa? He can win them over gitu. Jadi itu yang prospeknya mau dengerin dia. Contohnya gitu. Tapi for me, let's say I'm in sales juga nih, sama-sama. Tapi I don't use Woo because it's not me, it's not my dominant talent gitu kan. Tapi I have namanya maximizer. Ya, maximizer itu I always hit the standard quality lah. Selalu pengen excellent di quality gitu. Apapun yang saya kasih service-nya gitu kan, quality, sehingga pelanggan juga suka gitu kan, karena Roma bisa serve terus untuk yang dengan quality dan bisa selling dari situ, mereka percaya, jadi trust gitu kan. Nah, jadi even di influencing pun kita punya beda bakat yang kita pakai sebenarnya. Maka tadi dibilang kan itu innate kan dalam kita. Jadi caranya bisa berbeda. Jadi contoh ya. Nah, tadi boleh karena banyak sales juga tadi di sini juga banyak yang di role yang itu. Sales pergi ke networking event, ya kan? Yang satu ada 2 orang nih. Yang satu punya Woo, winning others over. Yang satu lagi punya, kalau lihat di relationship building, ada relator. Nah, relator sama Woo ini agak beda nih. Woo ini kan suka ketemu orang baru, ya kan? Ketemu orang baru, ya kan, yang belum pernah dikenal, dia langsung kenalan, bisa. Kalau relator tuh mungkin nggak seperti itu. Relator tuh lebih enjoy namanya deep relationship gitu sama teman-teman yang udah kenal gitu. Jadi selalu nyari familiar face gitu kalau pergi ke acara gitu kan. Nah, jadi pas balik-balik dari networking event itu,
yang relator, yang Wu tuh bisa bawa 15 kartu nama atau business card, yang si relator cuma bawa 8, gitu, cuma bawa 8 business card, ya kan? Nah, itu sebenarnya nggak ada yang salah. Yang bawa 8 bukan berarti dia yang males gitu kan, enggak. Karena ternyata si relator ini, walaupun dia cuma punya 8, tapi saat kita nanya siapa aja yang kamu ketemuin tadi, itu dia lebih banyak bisa ngasih informasinya, karena dia lebih suka deep, meaningful conversation. Dia nggak langsung pindah-pindah ke tempat yang lain gitu. Kalau yang Wu ini mungkin lebih I know his name, I know where he works, I know where she works, dan langsung pindah lagi ke tempatnya, cari orang baru lagi. Nah, itu caranya berbeda. Tapi nggak ada yang salah, just a different approach gitu. Karena memang talent itu kan a filter kan, kita memang behave different way gitu. Jadi itu contohnya. Jadi that's one way to find out our talent, using misalnya satu assessment untuk melihat talent kita seperti apa. Tapi ada juga cara kedua. Alternatively, cara kedua yang bisa kita lihat adalah berdasarkan Gallup Research ini adalah clue. Clue ini apa ya, Mas Adi ya, bahasa Indonesianya ya? Kayak petunjuk atau karakteristik kali ya, ciri-ciri gitu ya. Nah, ini bagus nih. If you want to exercise this, you can do this nih. Kita bisa sama-sama mungkin ngambil waktu 5 menit, karena masih ada waktu ya, Mas ya. Saya masih bisa. Ini exercise terakhir deh, I promise deh. Ini exercise terakhir. Nah, ini adalah sebelum kita exercise, kita bilang dulu, kita coba dulu ya. Tadi kunci ya, ciri-ciri kata Mas Adi ya. 5 clues of talent. Yang satu adalah yearning. Yearning ini kalau di bahasa Indonesiain namanya apa ya? Kayak kangen gitu loh. Kangen. Ya kan, ada aktivitas-aktivitas yang kita tuh bikin kangen gitu loh. Ya kan? Misalnya kalau Mas Adi, kalau saya kenal Mas Adi, kangen untuk public speaking gitu misalnya. Kalau udah ada aktivitas bisa di stage, kita ngobrol di depan audiens, itu kangenin gitu ya Mas Adi ya. Gitu ya. Jadi itu yearning misalnya. Nah, satu lagi tadi rapid learning. Tadi actually use that example sama Ronaldo tadi, yang gimana Ronaldo bisa belajar bola lebih cepat daripada saya gitu. Ya kan, karena memang ada the kinds of activities that Ronaldo seem to pick up quickly. Ya kan, dibandingin saya, dia lebih cepat belajarnya. Itu clue of talent tadi. Ketiga, flow. Flow ini menarik karena ini adalah secara otomatis ada hal-hal yang kita pelajarin tanpa kita harus kayak ngeliatin step by step-nya gitu loh. Ya kan, jadi kayak udah nge-flow aja gitu loh, udah ngerasain aja flow-nya gitu loh, udah punya insting gitu kan. Secara insting kita tahu apa yang akan terjadi, aktivitas ini gitu, menjalankan aktivitas ini, itu flow. Keempat, satisfaction. Ini mah straightforward ya, ini adalah hal-hal yang membuat kita puas saat kita ngelakuinnya. Tadi contohnya waktu saya bilang teman-teman di kitchen di Ritz-Carlton yang puas banget, they get satisfaction out of cooking, and then when they actually serve their food, gitu, mereka tuh yang puas banget itu sampai lupa jam, udah jam 5 juga nggak pulang gitu kan, karena ngerasa nggak beban gitu lah kerja, karena mereka satisfied gitu. Dan yang terakhir ini berhubungan sama subconscious ya, glimpse of excellence, atau secara nggak sadar kita ngelakuin sesuatu, terus abis itu kita yang oh wow, that was excellent, ya, that was great gitu, how did I do that? Atau kita dapat feedback dari orang lain, oh gila, bagus banget tuh dong gitu kan. Nah, jadi kita secara nggak sadar we did something yang ternyata itu karena kita berbakat, so it's excellence gitu. Jadi ada 5 ya, ada 5 clue of talent, ada yearning, rapid learning, flow, satisfaction, and glimpse of excellence. I don't know, mungkin masih ada lihatan exercise-nya di sini ya. Oke, sebentar. Oke. This is just an exercise yang discussion aja. Boleh Mas Adi ya? Masih ada waktu ya, Mas? Masih, Mas. Monggo. I promise this is the last one. This is the last one. I can open with the Q&A. Ya kan, because I think dengan diskusi ini kita at least tahu kan tadi ada 2 cara ya. Satu dengan assessment. Tadi salah satu assessment-nya adalah Clifton Strengths Finder untuk melihat apa yang kita punya, bakat apa yang kita punya. Ini cara kedua adalah at least kita have discussion about this, ngelihat dari 5 hal ini. Clue of talent. Tadi Mas Adi bilang ciri-cirinya apa atau clue-nya lah apa ya yang bikin ini kita talent. Nah, mungkin saya akan coba ya, ngobrol nih, boleh di-unmute ya beberapa ya. Mungkin saya boleh panggil ini lagi kali ya. Satu contoh ya, mungkin Mas Kemal boleh nggak sharing Mas? In terms of clue of talent, is there any of these 5 resonate with you? Is there any of the 5 apa? Can you repeat it? Jadi gini, tadi kan ini there are 5 clues of talent, right? Yeah. The learnings, rapid learning, flow, satisfaction, and glimpse of excellence.
Maybe just give an example, just one example where you actually feel that, wow, this is my talent nih, gitu loh. Dapat clue bahwa this is my talent gitu. Tapi mungkin dalam kategori apa gitu. For example, right? Me, I just give you an example. When I joined Toastmaster, ya kan, dan pertama kali join Toastmaster tahun 2004. Then when I was given the chance to do it on stage gitu ya, masih speech ya, and I feel like I have through rapid learning ya. Jadi gini, nyelesain basic manual itu lebih cepat daripada Yeah, I understand. Dari pool of talent bahwa, oh wow, this is the activities that I pick up quickly. Namanya public speaking. Contohnya gitu. Nah itu, maybe you have any example that you can share? Sure. Mungkin ini masuk dalam kategori rapid learning juga gitu ya. Just brief background on my life gitu. Memang educational background saya sih bergerak di bidang ekonomi sih ya. I was major in economics and then I got my master's in management gitu ya. Jadi waktu saya ditambah juga selama ini saya bekerja di I work in bank over 12 years gitu ya. Sekarang I'm in an asset management firm gitu ya. Jadi learning new economic terms ataupun economic jargons itu ataupun economic theory gitu ya, itu saya merasa saya lebih cepat memahaminya dibanding yang belum pernah terekspos dengan the field of economic gitu ya. Jadi makanya anything about ya khususnya microeconomy gitu ya, I feel that I can pick up the things very quickly, I can understand it gitu ya, and I know how effective that could be applied gitu sih. Jadi mungkin ya itu personally for my life gitu ya. Dari 5 clues ini sih saya merasa rapid learning ya, because of my background, because of my passion juga. Saya juga suka kebetulan gitu ya tentang ekonomi gitu ya. Jadi makanya ditambah passion, ditambah ya diasah skills dan knowledge-nya gitu ya. Jadi belajarnya jauh lebih cepat gitu ya dibanding yang lain belum pernah terekspos dengan field tersebut dan ataupun nggak suka dengan field tersebut gitu ya. Memang ya itulah personally experience saya sih seperti itu sih, Bang Roma. Thank you so much Mas Kemal. Ini jadi hal-hal yang memang membuat kita rapid learning itu adalah hal-hal yang salah satu tadi disebutkan passion juga gitu ya. Apa yang kita suka, yang kita desire-nya apa sih di aktivitas. Jadi kan ini ngomongin talent ini, kita ngelihat ya, satu kata kunci kalau ngelihat 5-5-nya ini adalah namanya kata activities. Ya. Jadi kita apa sih yang kita bikin withdrawn to that activities gitu kan. Itu udah bisa jadi clue of talent tuh. This is the things that we like gitu kan. Tapi bisa terlihat gitu kan. Jadi karena kita contoh ya, tadi Mas Kemal bilang karena dia kerja di banks gitu, tapi aktivitas apa sih yang disukain gitu? Mungkin tadi dicerita ada relationship build, how do you build relationship gitu kan dengan orang baru juga. Mungkin hal-hal yang seperti itu ya. Itu it's a good example tadi. Thank you Mas Kemal. Mungkin saya bisa ngasih kesempatan juga dengan yang lain. Mbak Laila atau Ola ada nggak tadi yang dipanggil Ola? Mbak Ola masih ada nggak? Mbak Ola, Laila Utama, ya. Yeah. Masih. Oh, thank God, you're still here. Oh, thank you, Mbak Ola. Yes. Mbak Ola, boleh nggak ngasih contoh, Mbak? Mungkin just a story of like based on your experience aja gitu kan. Dari 5 kategori atau 5 clue dari talent ini, ada nggak satu yang that you felt pernah dirasain in the past gitu? Ada sih yang bagian part of rapid learning. Jadi saya ngerasa ini kan feel ya, artinya ya ketika saya mengerjakan sesuatu yang memang part yang disukain juga, itu jauh lebih cepat sih, gitu kan. Apa itu hal-hal yang di pelajaran dengan cepat itu apa? Biasanya part yang nggak jauh-jauh dari data, terus mengumpulkan collect data, summarize gitu kan, kemudian sampai buat analisa, itu saya lebih suka. Jadi ketika dikasih contohnya katakanlah tugas gitu ya, jadi saya lebih cenderung kayaknya kayak gini. Tetapi yang jadi hambatan itu sebetulnya apa yang kita punyain itu kadang-kadang susah untuk disampaikan. Nah, ini jadi hambatan saja nih.
biasanya. Lebih komunikasinya sih sebetulnya. Karena lebih banyak pakai tadi simbol, ikonik gitu kan. Jadi lebih memudahkan. Oke, that's good Mbak Ola. Mungkin saya boleh ngasih lihat ke slide sebelumnya lagi ya untuk jelasin apa yang Mbak Ola jelasin barusan. Jadi teman-teman, tadi kan Mbak Ola cerita yang dia suka activity-nya adalah let's say collecting data, ya lalu menganalisanya gitu ya. Jadi if you see this on the right side ada namanya strategic thinking, itu tuh ada input. Nah, input itu tuh orang-orang yang memang talented di situ tuh yang coba mencari data untuk menjadikan data itu menjadi satu informasi. Ya kan, that's the activities of collecting data is input namanya. Jadi ini ceritanya nih Mbak, ini giving you the language ya. Cuma saya mau sharing aja beberapa language bahwa ini input, ya bisa jadi ini input, and then ada namanya analytical. Saat kita udah dapetin data, so we'll try to dianalisa gitu kan. Ya kan, dan ada juga namanya ini bisa jadi intellection dan learner. Learner itu adalah orang-orang yang memang talented yang selalu pengen ada hal yang baru yang tiap hari yang dia pengen pelajarin. Apakah itu lewat baca, apakah Harvard Business Review atau apa. Tapi learner itu kayak talent kita tuh bakal kita membuat kita tuh selalu ingin gitu loh. Ya kan, withdraw into that activities ya kan, untuk mendapatkan hal yang baru. Apakah itu dari forum diskusi di HR misalnya, ya WhatsApp group atau apa, kuliah di WhatsApp atau apa gitu kan. Jadi ini adalah contoh-contoh yang tadi Mbak baru bilang tadi, collecting data, bisa gitu kan. Those are talents gitu. Those are talents. Gitu. Jadi that's a good example. Thank you Mbak Ola. Mungkin terakhir saya boleh ngasih kesempatan ini untuk Mas Indra, boleh? Mas Indra ada? Mas Indra. Yuk, Mas. Ya. Mas Indra, boleh ya. Kalau berdasarkan pengalaman Mas Indra dan when you found the clue of talent gitu kan, nah dari 5 clue ini yang mana sih yang pernah dirasain gitu? Kalau saya sih ini buat pribadi saya ya, berarti ya, Mas. Betul. Oke, kalau saya ya seperti yang diajarin Mas Roma ya fokus dengan apa yang saya rasa menjadi kekuatan buat saya. Saya tidak terlalu mikirkan dengan kondisi yang lemahnya saya. Tapi satu sisi karena saya di training and development, tetap saya berusaha untuk memperkuat yang lemahnya saya. Dan biasanya dalam melakukan segala sesuatu, apapun gitu, kalau di saya tuh kadang kalau misalkan training and development, kadang kan tiba-tiba mikirin untuk program engineering, kadang-kadang mikirin untuk program bisnis, kadang-kadang mikirin program untuk teman-teman sales. Jadi lompat-lompat gitu Mas, terus tiba-tiba mikirin untuk pelayanan. Mungkin karena udah ini ya Pak, dari dalam diri saya maunya totalitas dalam segala hasilnya. Jadi saya kayaknya nge-flow aja gitu. Tapi tentunya, saya nge-flow, tapi tentunya saya memperkaya apa yang saya bisa dapat untuk bantu orang banyak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih ya. Ya, tapi jadi kalau ditanya activities adalah activities itu tadi ya, salah satunya learning ya. Kita learning ya. When you membuat orang lain jadi paham mengenai satu hal gitu. Itu yang dirasain ya. And then biasanya gitu. When you do it gitu, itu juga ngerasa nge-flow nggak? Saat kita deliver training gitu misalnya, itu ada ngerasain flow, itu nge-flow nggak? Saya ngerasa pas waktu deliver training, kayaknya ada kekuatan baru ya, malah tadinya misalkan contoh tadinya lemes-lemes datang ke kantor, pas udah mendekati jam training, berhadapan di depan audiens, jadi kayak ada ini ya, tambahan tenaga gitu. Oke, that's good Mas. Jadi ini bagus nih buat teman-teman yang lain. Ini sebenarnya yang my closing statement biasanya. Jadi whatever actually energize you, itu is the things that yang sebenarnya itu talent. Karena saat kita punya kesempatan untuk apply our talent, bakat kita secara produktif, itu energize kita. Kayak tadi Mas Indra bilang, itu bikin semangat sendiri kita. Pas datang kan kurang semangat, tapi pas habis nge-deliver training, tiba-tiba jadi semangat. Karena kita benar-benar bisa ngaplikasiin bakat kita gitu loh. Jadi itulah yang that's a good sign Mas. Thank you Mas Indra to bring it up Mas. When you are being energized of doing something, aktivitas apa yang bikin kita energized, those are the clue of talent gitu.
Nah, jadi mungkin thank you Mas Indra, Mbak Ola, dan Mas Kemal untuk sharingnya. Mungkin saya tutup dulu di sini, boleh buka Q&A. Saya minta izin dulu Mas Adi deh. Mas Adi, boleh buka Q&A Mas Adi? Oke, thank you Mas Roma. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih tadi penjelasannya mengenai talent and strength. Buat saya sangat menarik. Karena kebetulan saya punya kesempatan waktu itu, Mas Roma, tahun 2006 kalau nggak salah, saya dapat kesempatan di Bangkok waktu itu ikut Clifton Strength Finder. Jadi dari situ saya bisa ada assessment yang memetakan 5 signature team saya waktu itu. Dan itu jadi basis banget buat saya untuk ngembangin karir, kemudian juga passion saya kali ya untuk berkarir. Jadi dan buat ya, Mas? kenapa? 2006 ya waktu itu ya? 2006 kalau nggak salah, udah agak lama sih. Jadi tahu Strength Finder itu tahun 2006. Saya pertama kali kenalan sama Clifton Strength Finder itu tahun 2006 ya, dan itu membantu banget itu mengidentifikasi 5 key signature. Dan teman-teman yang masih di sini stick around, jangan balik dulu, karena di akhir sesi saya Breakthrough Indonesia punya sedikit kejutan buat teman-teman terkait dengan Strength Finder. Oke? Boleh saya tambahin Mas? Boleh, silahkan. Bilang tahun 2006. Jadi teman-teman yang di sini mungkin dulu Gallup ini Strength Finder ini belum secanggih sekarang, punya platform namanya Gallup Access gitu ya, kalau yang di internet sekarang gitu ya. Dulu tahun 2006 itu masih di buku. Jadi masih betul, di pakai buku. Belakang buku mungkin nggak kelihatan ya mungkin. Benar, pakai buku. Di belakangnya tuh ada kayak kertas, cari kertas dibuka tuh ada unique kode unik gitu. Ya, nah, terus kita login. Masih begitu. Jadi dulu yang datang ke Omaha, Nebraska dari Silicon Valley namanya Mark Zuckerberg. Jadi si Facebook yang punya Facebook datang ketemu Clifton, terus dia bilang, saya suka konsepnya, I wanna buy those book. Jadi dia bawa balik bukunya, banyak banget buku Clifton Strength Finder itu, dikasih ke engineers-nya mereka, engineers-nya Facebook gitu kan. Dia kasih gitu, terus mereka ambil, karena mereka engineers itu kan mereka kerjanya per project ya, per 6 bulan, mereka pindah lagi, mereka harus kerja sama orang lain, jadi nggak orang yang sama gitu. Jadi setiap project tuh orang-orang beda-beda, jadi mereka bikin kayak strength grid-nya untuk tahu gimana mereka bisa collaborate dan communicate dengan baik gitu. Anyway, make long story short, karena dia udah pakai itu di Facebook, akhirnya dia memberikan advice ke Gallup, udah lo pakein di ini aja di platform gitu kan. Nah, maka dari itu dapat dari Mark Zuckerberg, akhirnya Gallup sekarang punya platform namanya Gallup Access tuh. Jadi kalau kita masuk itu sudah bagus tuh, udah ada videonya, udah canggih banget ya. Personalized insights dari setiap talent kita. Jadi ya maksudnya it was a win-win gitu kan. Mark Zuckerberg dapat insight mengenai talent buat engineers-nya mereka, dia dapat juga Gallup dapat insight mengenai teknologi gitu. Ya. Oke. Thank you Mas Roma. Nah, kita ke pertanyaan Mas Roma ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Vero tadi. Talent atau strength ini bisa diperkuat sama passion nggak ya, Mas Roma? Talent sama strength sama dari Mbak Ella ya? Dari Mbak Vero tadi, ada pertanyaan dari Mbak Vero. Ini sesuatu yang bisa diperkuat dengan passion atau enggak? Ya, it's a good question. Tapi tadi juga Mas Kemal sempat ngomong passion. Ada siapa lagi? Ada beberapa tadi menggunakan terminologi kata-kata passion ya. Jadi passion itu the thing that I know, this is also based on my experience ya. Tapi you guys can agree or not agree. Tapi passion itu bisa berubah. Gitu ya, passion itu bisa berubah. Contoh misalnya dulu saya passionate banget pengen belajar musik, pengen main piano gitu kan, tiba-tiba growing up berubah nih passionnya jadi inline skating, aggressive rollerblading, tiba-tiba passionnya apa, pengen nulis buku gitu kan. Jadi passion itu kayak satu desire yang sebenarnya bisa berubah gitu kan. Cuma yang bikin passion itu nggak berubah dan bisa keep going adalah sebenarnya purpose ya kan. Jadi so passion is what drives you, passion is what keeps you going. Itu ya. Jadi kalau seseorang bisa berhasil karena punya passion dan purpose, karena dia punya purpose yang strong sense of purpose. Nah, jadi itu yang ini. Cuma kalau pertanyaannya adalah dengan strengths, ya kan? Nah, strengths itu ada hubungannya sama purpose, Mas. Makanya tadi saya bilang itu korelasinya antara si strength sama well-being. Tadi well-being ada financial, physical, purpose atau karir ya, social dan community. Purpose ini adalah when you have the chance to do something that you like gitu, yang membuat you're satisfied, itu ada hubungannya sama passion kan. Nah, jadi passion dan purpose ya. Nah, jadi
Jadi kalau ada passion, ada purpose, itu di purpose itu ada strength ya, di mana kita benar-benar juga punya karena activities yang kita suka yang ini, jadi kalau digabungin itu bisa menjadi performance gitu. Cuma ya memang kalau passion sendiri aja berdiri sendiri gitu ya, tanpa ada performance ya kita mungkin nggak bisa menjadi successful gitu ya. Coba bayangin you have passion and you have strength, itu performance udah ya, bahasanya itu kan bahasanya Gallup strength, tapi intinya kalau dilihat adalah definisinya, you can Google it, it's a near perfect performance that consistently done gitu ya. Jadi kalau udah ngomongin passion tambahin performance, baru itu bisa menjadi bisa sukses in whatever we do gitu. Jadi itu sih. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Nita Hidayat. Pertanyaannya, kalau profesi kita saat ini nggak sesuai sama talent kita, itu perlu alih profesi nggak ya? Itu bagus tuh. Jadi karena Finder itu sendiri kan itu memang bukan buat memappingin biar roll up ini. Jadi Science Finder development tools ya kan. Jadi kita ada di role apa? Misalnya Roma di learning di HR. Nah kita pakai strengths-nya ini untuk develop role nih in this role ya kan. Nah tapi kalau bisa bilang ngomongin role sih itu mendingan kita ngeliatin bahwa fit-nya kita di mana gitu kan. Jadi kan kalau kita ngeliatin role-nya tadi kan ada kompetensi sama skills, bener ya? Dalam strengths ada 3 kan? Ada talent, knowledge, sama skills. Nah, saat kita knowledge sama skills-nya ini kita bisa kontribusi kemana? Ini kompetensi ya. Ini bisa kita kontribusi kemana? Nah, kita pilih role yang itu. Misalnya saya kompeten sebagai sales misalnya contoh, atau saya kompeten sebagai HR. Nah, itu kita harus milih yang memang role yang memang kita bisa contribute gitu ya. Baru nanti kita use our talent to develop ourselves gitu in that role gitu. Make sense nggak, Mas? Kalau nggak make sense, kita masih bisa diskusi gitu. Oke, kayaknya kita kasih kesempatan sama teman-teman yang lain yang bertanya juga. Nanti kita bisa refer balik kalau masih ada waktu. Mbak Erna, dari pertanyaan Mbak Erna, ada nggak ya kemungkinan overuse dari strength? Kita punya strength tertentu, tapi malah jadi overuse gitu, overwhelming, dan akhirnya malah jadi overuse. Great question nih Mbak Erna. Tapi saya biar nggak kedengaran teoritis ya, saya juga memang bisa ngasih contoh gitu. Saya waktu kerja di Ritz-Carlton, I know because we all took the strength finder, right? Dan lucunya, dan waktu itu ada teman yang kerja di purchasing atau zaman sekarang apa namanya, procurement ya. Dia ini, this girl has WOO number 1. WOO itu adalah winning others over ya. Artinya winning others over itu bakat untuk untuk bisa bikin orang nyaman sama kita, terus you have that kind of likable personality gitu kan. Cuma karena dia wunya kenceng banget, dia malah overuse that sehingga dia nggak di-manage gitu loh. Jadi dia malah mengiyakan semuanya dari vendor dan akhirnya dia nggak hit KPI-nya dia. Kan kalau di purchasing atau procurement itu kan adalah salah satunya KPI-nya untuk get the best deal, benar nggak? Ya kan, dapetin harga, bisa nawar, bisa nego, dan bisa mendapatkan the best deal buat company. Akhirnya dia nggak hit KPI-nya dia deh tuh, karena dia overuse WOO-nya untuk mengiyakan semuanya dari vendor gitu. Tapi bayangin kalau dia bisa manage overuse itu, ya kan? Jadi makanya di strength di talent itu juga ada namanya basement, ada balcony. When you turn the talent from basement ke balcony, ke atas ya, ke lebih matang gitu kan, itu you can actually do it, and then she learned how to actually win the vendors over, ya kan, dan akhirnya bisa nawar, karena dia menggunakan WOO-nya, akhirnya untuk bisa mendapatkan the best price dari vendornya. Jadi gitu, benar Mas, bisa overuse saat kita nggak bisa manage talentnya tadi kita, strength-nya kita baru, makanya itu sebenarnya di idea, tadi kan cuma tools tuh, kayak strength finder gitu kan, tools, tapi yang di idea adalah to have conversation with your boss, with your peers, ya kan, untuk your boss untuk bisa mendevelop kayak kita punya kalau conversation kalau lagi IDP tuh, individual development plan, have that conversation. Jadi kita bisa terus makin dewasa untuk menggunakan strengths kita masing-masing gitu. Itu sih Mas. Oke. Thank you Mas Roma. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Desiana. Untuk create top talent, selain melakukan assessment based on kompetensi yang udah di-define oleh perusahaan atau melalui training atau coaching, kira-kira faktor apa lagi sih yang bisa meng-create top talent based on strength? Jadi selain assessment, training, coaching, apalagi yang bisa meng-create top talent based on their strength? Oke, bagus banget nih pertanyaan. Sama siapa yang nanya? Bagus banget nih. Mbak Desiana.
Mbak Desiana ya. Oke Mbak, jadi kalau kita pelajarin gitu ya, Converi itu kan sempat ambil satu boutique company juga namanya Lominger. Halo, Mas Roma? Lominger itu Agak putus. yang mengeluarkan teori 70-20-10. Mungkin buat teman-teman yang ada di learning, ya 70-20-10 gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang buka di learning, mungkin boleh share. Saya share itu adalah development ya. Kalau saat kita nge-develop seorang offline, 20 itu ada di coaching dan mentoring, dan 70 itu ada di on the job ya. Saat kita mempelajari sesuatu dalam pekerjaan kita. Nah, untuk menjawab Mbak Desiana tadi, ada nggak selain itu? Ya, iya, ada. Yang aha momen paling besar tuh malah di yang 70 ini nih, on the job, waktu kita dikasih project atau special project ya, apa namanya, stretch assignment atau apa. Nah, ini di sini baru kita ada aha momen nih, strength, saat kita menggunakan strength kita. Contoh ya, my strength itu adalah, I don't know if I can choose my background so you can see my top 5, my dominant strengths. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan nggak? Oke, you see my background, itu adalah my dominant strengths, itu adalah futuristic, focus, achiever, competition, and ideation. Nah, jadi saat saya dicemplungin ke yang tadi 70 itu, misalnya saya dikasih special project ya kan, stretch assignment, saya udah planning tuh bikin, I have to do this, which talent yang saya leverage gitu. Biasanya saya dikasih project yang seperti itu, saya akan menggunakan focus, ya kan, dan my competition. Kenapa? Karena this is me, I know me, gitu kan. I need to use that focus untuk bisa nyelesain project ini, and I used to use my competition and achiever, ya kan, untuk bisa nggak biasa-biasa aja gitu. I have to actually beat myself gitu loh, untuk bisa nyelesain, misalnya dikasih project ini 6 bulan, I can do it for like 4 months gitu. So I compete with myself gitu untuk dan achieve it gitu untuk bisa selesai sebelum waktunya. Jadi kita dengan intentionally menggunakan talent kita dalam mengerjakan yang tadi 70 itu on the job, misalnya on the job waktu misalnya dapetin project gitu. Itu salah satu contohnya, Mas. Itu di selain training dan coaching ya, gitu ya. Oke, fantastis. Mudah-mudahan itu menjawab Mbak. Oke. Mbak Desiana tadi. Ada lagi? Oke. Masih ada banyak nih pertanyaannya. Mungkin satu lagi lah ya, satu lagi pertanyaan terakhir. Mungkin dari Mbak Erna nih, ada nggak cara-cara untuk manage strength, nanti terkait sama pertanyaan berikutnya, supaya nggak overuse? Gimana cara manage strength kita supaya nggak overuse? Ada banget Mbak Erna. Jadi, kalau nanti saya bisa nih, kalau Mbak Erna mau ini, nanti saya kasih hasil risetnya ya. Jadi, waktu Gallup melakukan millennial survey gitu ya, survey mengenai millennials nih, dilakukan di 165 negara, dan melihat bahwa ada shift di workplace, ada shift di situ bahwa the new generation yang masuk workplace sekarang, yang millennial dan generation Z gitu ya, itu menginginkan shift dari boss to coach, ya kan? Shift dari boss to coach artinya nggak hanya boss tuh kan tell you what to do, gitu kan, yang tell you how to do it, gitu udah. Tapi kalau misalnya coach ini adalah yang lebih kayak mau have ongoing conversation with you, gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, have that conversation dengan your boss ya. Misalnya tetap boss, tapi boss yang bisa menjadi coach, have that conversation sehingga kita bisa lebih mature atau lebih matang sehingga tidak overuse our strengths. Karena yang ngelihat kita sehari-hari baik di tempat kerja itu kan biasanya kalau nggak boss, peers kita atau team members kita, gitu ya. Jadi ada 3 hal nih yang bisa saya, adalah conversation, feedback, and recognition. Jadi conversation, feedback, dan hal yang bisa kita gunakan untuk tidak overuse strengths. Gitu. Semoga menjawab Mbak Erna. Terima kasih pertanyaannya. Thank you, Mas Roma. Ini ada pesan dari teman-teman, kalau bisa nanti artikelnya di-share, Mas Roma ya. Ya, artikel millennials itu ada millennials in the workplace. Ya, itu ada yang nanti akan share with Gallup survey ya tuh, Gallup research. Ya. Nanti kita bantu juga. Biasanya kan setelah masterclass pasti kita kirim summary-nya ya. Jadi ada 2 page summary gitu, newsletter gitu. Nanti teman-teman bisa dapetin summary dari masterclass ini, plus nanti beberapa informasi terkait sama riset tadi mungkin kita sertakan juga. Oke, so kayaknya kita udah di penghujung waktu. Sebelum kita tutup, mungkin kalau boleh aku sedikit sum up gitu ya, apa yang udah kita diskusikan. Thank you banget, Mas Roma. Waktunya
sayangnya terbatas gitu, padahal saya pengen ekspor lebih lanjut lagi gitu sama teman-teman. Saya agak beruntung karena udah sempat ikut programnya, waktu itu berapa ya, 3 hari ya kalau nggak salah. Banyak banget sebetulnya yang bisa digali dari situ dan sangat bermanfaat sebetulnya. So, untuk merangkum, so basically tadi di awal kita berdiskusi mengenai definisi talent dulu kayaknya ya tadi ya. Tadi saya suka definisinya Gallup, talent adalah sesuatu pola yang berulang terkait dengan perilaku, pikiran, perasaan, dan emphasize bahwa bisa diterapkan secara produktif gitu. Jadi bakat atau talent yang ternyata nggak menghasilkan produktivitas apapun ya percuma gitu ya, berulang-ulang malah nanti dianggapnya bukan talent, malah dipersepsikan berbeda. So itu tadi talent. Kemudian juga dari talent tadi ada pertanyaan menarik antara bedanya talent sama skill, dan itu berujung pada definisi dari strength, bahwa strength itu adalah gabungan dari 3 komponen: talent, skill, dan knowledge. Nah, itu menjadi hal penting untuk bisa mendefine strength yang kita miliki. Dan ternyata penggunaan strength itu bisa mengoptimalkan produktivitas kita sampai dengan 7,8% tadi, dan untuk organisasi itu bisa meningkatkan up to 8.9% atau 8,9% profitability dari organisasi. Kemudian juga tadi kita membahas mengenai Q's talent, sebelum Q's talent itu ada tema-temanya, ada 35 tema tadi terkait dengan talent yang bisa kita petakan, dan untuk bisa mengidentifikasinya selain mengikuti assessment-nya yang memang dibuat oleh Gallup, mungkin dengan cara yang sederhana tadi, dengan menggunakan 5 clues to talent ya, dengan yearning, rapid learning, flow, satisfaction, dan juga glimpses of excellence. Itu dengan melihat clues karakteristik itu kita bisa sebetulnya sudah bisa melihat strength yang kita miliki. Dan ada 3 tahap, ada 3 cara tadi praktisnya: you name it, you claim it, and then you aim it gitu ya. Jadi Anda sebutkan apa, akuin itu sebagai kekuatan kita, dan kalau kita merasa masih belum di sana, ya kita coba untuk perkuat lagi. Dan saya pikir itu tadi yang sempat kita bahas. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi nanti teman-teman juga bisa lihat di recordingnya juga yang kita publish secara publik, jadi buat teman-teman bisa akses ke sana. So itu menarik, dan saya ingat banget juga di workshopnya Strength Finder waktu itu ada case study yang sampai sekarang saya ingat tuh, udah berapa berarti ya, udah 14 tahun. Dia ngasih contoh bahwa kalau kita bisa mengoptimalkan kekuatan kita, itu memberikan kesempatan sukses kita juga lebih besar. Contoh yang dikasih itu waktu itu, dia kasih Shaquille O'Neal. Dia bilang Shaquille O'Neal itu pemain basket yang paling buruk ngelempar gitu, shoot out, baik 2 poin, free throw, atau 3 point. Jadi dia bilang percuma kamu ngelatih Shaquille O'Neal, Phil Jackson waktu itu ya, dia nggak mau ngelatih Shaquille O'Neal untuk belajar free throw atau 3 point. Mendingan ya udah kuat-kuatin dia di bawah ring aja untuk bisa rebound dan bisa slam dunk under the rim, dia bilang kayak gitu. Sama satu lagi Dennis Rodman, dia bilang Dennis Rodman itu nggak bisa ngapa-ngapain katanya kalau main basket, dia bisanya cuma nangkep bola yang bounce di papannya gitu. Tapi Phil Jackson waktu itu pelatihnya Chicago Bulls juga mencoba memperkuat kekuatan dari si Dennis Rodman dalam hal rebound, dan banyak case tadi yang ditampilin juga. So itu sangat menarik buat kita. So thank you buat Mas Roma. Kayaknya everybody, let's give Mas Roma a big round of applause dong atas paparannya pagi hari ini. Thank you banget Mas Roma. Dan juga sekedar mengingatkan, jangan pergi dulu. Kita masih punya kejutan gitu ya. Sebagai pengingat buat teman-teman. Oke, nah ini kejutannya buat teman-teman yang tertarik untuk mengetahui signature teamnya, itu teman-teman nanti bisa dapat, bisa dapat free Clifton Strength Finder online test. Nanti senilai $49 kalau nggak salah, terakhir saya cek. $50 tuh lumayan, berarti 750.000 ya. Itu nanti kita biayain untuk ngikut tes Clifton Strength Finder. Caranya gampang, caranya teman-teman nanti tinggal bantu untuk kasih review di website di Google ya, ada di layar. Jadi kalau teman-teman ngasih review kepada Breakthrough Indonesia, reviewnya yang bagus dalam arti bukan memuji-muji ya, enggak, tapi kalau memang ada inputan yang sifatnya kritik membangun,
itu juga kita sangat apresiasi. Jadi nggak cuma bintang 5 tapi nggak ada input apapun. So kontribusi terbaik nanti kita akan kasih Clifton Strength Finder. Oke, gampang banget, nanti tinggal login di Google, kemudian kasih review. Nanti yang beruntung kita akan pilih untuk bisa dapat Clifton Strength Finder, Gallup Strength Finder online test. Oke. Berikutnya sebagai pengingat, kita masih ada satu kelas lagi untuk masterclass series minggu depan. Minggu depan kita akan kedatangan Mas Jack Edward. Beliau digital marketing enthusiast, coach, dan juga profesional yang akan berbagi sama kita tentang bagaimana helping surviving your business in the pandemic. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mengetahui gimana bisa bertahan gitu ya, dan bisa excel lagi dalam bisnis kita di era pandemik ini, langsung aja register masterclass series berikutnya. Dan ini akan jadi masterclass series kita untuk bulan ini karena 2 minggu lagi kita nggak akan ngadain masterclass karena udah masuk libur Lebaran ya. Jadi kita akan kasih waktu buat teman-teman mungkin yang mau berhibernasi untuk liburan Lebaran. Oke. So, itu kemudian juga sekedar mengingatkan, salah satu masukan yang kita dapetin dari masterclass ini, teman-teman pengen punya kelas yang lebih personal. Jadi kita juga membuka kelas online public training untuk materi-materi terkait dengan pengembangan kompetensi kayak change management, negotiation, leadership, coaching performance, service. Itu kita juga membuka kelas yang lebih sedikit ya, karena jumlah pesertanya kita batasin maksimal 15 orang per kelas. Ada yang sampai 30 orang atau 40 orang, tapi nggak semua kelas, rata-rata di 15 orang per kelas. Kenapa? Karena kita pengen lebih mengedepankan interaksi, diskusi, tanya jawab. Karena kalau kelasnya peserta terlalu banyak, mungkin kesempatan untuk semua berkontribusi nggak bebas. So jangan ragu-ragu untuk daftar, pilihan waktunya banyak, jadi teman-teman bisa join untuk kelas-kelas online kita juga. Oke. So, kayaknya itu untuk sesi masterclass kita hari ini. Saya dari mewakili Breakthrough Indonesia dan juga Mas Roma Tangku Bolon mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Mas Roma juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membagi pengalaman dan pengetahuannya terkait dengan strength. It's really useful. Dan mudah-mudahan bisa diterapkan di tempat kerja dan di kehidupan pribadi kita. Jangan lupa untuk login ke breakthrough.com/evaluation untuk kasih feedback, evaluasi, dan juga kritik terkait dengan program kita, sehingga kita bisa membuat programnya jadi lebih bagus lagi ke depannya. Oke? Right. Wah, ini masih berkedip-kedip ini chatnya. So again, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Jangan lupa bahwa recording dari video ini akan available juga di YouTube. Nanti kita share informasinya seperti biasa lewat email. So, terima kasih once again. Selamat berpuasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, yang menjalankan ibadah Waisak. Dan ya, sampai ketemu di masterclass berikutnya minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.